Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin ingin mengabsen Penatua yang sering muncul di komentar. Mereka adalah Ragil Makruf, Jeffrey Belseran, PLB, Rino Wijaya, Purjek dan Emoy Vivo. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1391, subscribe Penatua. Setengah tahun sudah cukup bagi Suyun untuk memulihkan kekuatannya, tetapi alasan mengapa begitu banyak waktu diperlukan adalah untuk membuat Xiang Yang dan mereka bersiap sesegera mungkin. Bagaimanapun, para dewa abadi kali ini terlihat sangat sulit. Bahkan keluarga Shenlong bersedia tunduk pada mereka, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Klan Shenlong adalah ras paling sombong di negeri dongeng. Sebagai Shenlong, mereka arogan terlepas dari kekuatan mereka dan siapa yang mereka hadapi. Bukan karena mereka sombong, tapi karena darah naga yang mengalir di tubuh mereka tidak membuat mereka merendahkan diri. Tentu saja, tidak ada keraguan tentang kekuatan klan Shenlong. Sebagian besar Shenlong yang masuk klan Shenlong, mereka berhasil mengubah naga dipromosikan dari semua tingkatan. Bakat mereka luar biasa, dan prestasi mereka juga sangat buruk. Namun, bakat naga yang lahir dari dalam keluarga Shenlong luar biasa dan kuat. Kecepatan budidaya naga lebih dari 100 kali lipat dari makhluk abadi biasa, yang juga mengarah ke awan ahli dalam keluarga naga. Klan Elang, yang juga merupakan klan kuno, tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan klan naga. Berbicara tentang klan naga, Suyun ingat segel naga dan binatang di tubuhnya. Siapa di luar? Pada saat ini, Suyun mendengar sedikit suara langkah kaki di luar dan bertanya. Saudaraku, ini aku, Liu Luo. Suara Su Liu Luo datang dari luar tanah budidaya. Masuk dan bicara. Ya. Su Liu Luo berkata dengan lembut. Kemudian dia dengan lembut masuk, menutup pintu, memandang Suyun yang duduk bersila di tengah-tengah tanah kultivasi, dan berjalan perlahan. Suyun masih bernafas dengan mata tertutup. Dia perlu menyesuaikan keadaannya dalam waktu singkat, sehingga menghemat waktu untuk melakukan hal-hal lain. Saudaraku, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan penguasa klan naga? Su Liu Luo memandang Suyun, yang masih pucat, dan bertanya. Ini bukan lagi masalah kepercayaan. Karena pihak lain telah datang, dia tidak akan berhenti. Jika aku tidak mengambil perang ini, konsekuensinya hanya akan lebih serius. Suyun membuka matanya, menatap Liu Luo, tersenyum dan berkata, tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika kamu benar, kamu masih sedikit yakin. Mendengar ini, wajah kecil Su Liu Luo yang tegang akhirnya menjadi rileks. Aku telah memerintahkan tidak ada wajah untuk memeriksa para dewa abadi, dan informasinya tidak komprehensif untuk saat ini. Namun, saudara, yang paling penting sekarang adalah kebangkitan Tuhan. Waktu hampir habis. Kamu sebaiknya membuat keputusan cepat. Metode apa yang harus kamu ambil? Jika tidak, jika kamu melewatkan waktu, kamu benar-benar tidak akan memiliki kesempatan, kata Su Luo. Suyun menghela nafas. Dia sangat kusut di hatinya. Kenapa dia tidak mengkhawatirkannya? Namun, pada saat ini, sekelompok dewa abadi melompat keluar, dan dia tidak dapat menemukan cara yang lebih baik sama sekali. Berapa banyak waktu yang dia punya? Jika pemimpin klan Elang mau bergerak, dia bisa bertahan selama hampir setengah tahun. Jalan Sulu. Setengah tahun, waktunya tidak sebentar. Namun, dalam 6 bulan terakhir, ia harus berurusan dengan dewa abadi dan keluarga Shenlong. Jika tidak, makhluk abadi yang mengikutinya tidak akan memiliki cara untuk hidup. Jika kamu menyerah kepada para dewa dari segala usia, pedang sengit pasti akan dimenangkan olehnya. Dengan cara ini, Ling Qingyu tidak akan pernah setuju. Pedang sengit akan dihancurkan di dunia. Benar, pada saat ini, Su Liu Luo tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan tergesa-gesa, saudaraku, ada sesuatu yang aku lupa untuk memberitahu kamu. Ada apa? Suyun memandang Su Liu Luo. Namun, wajah kecil Su Liu Luo sedikit serius dan berkata, aku mendengar bahwa ada mutiara pengumpul jiwa yang berharga di keluarga naga. Benda ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Hal ini belum pernah terdengar sebelumnya. Akan gagal. Jika kamu mendapatkan benda ini, aku percaya itu akan menyelamatkan dunia Tuhan. Manik-manik pengumpul jiwa. Suyun mengerutkan kening, aku juga pernah mendengarnya, tetapi dikatakan bahwa hanya ada 3 di klan naga. Setelah lebih dari 10.000 tahun, mereka telah menghabiskan 2. Akankah mereka menyerah yang terakhir? Kecuali. Saudaraku, jangan main-main. Keluarga naga tidak lebih baik dari keluarga Elang. Keluarga naga memiliki banyak batasan dan ahli. Jika kamu mencurinya, sekali kamu melewatkannya, kamu akan dihukum. Su Liu Luo sepertinya mengerti maksud Suyun dan segera berkata, sebenarnya, kamu tidak harus melakukan ini. Bukankah kamu memiliki tantangan dengan keluarga naga? Ketika datang ke tantangan, kamu bisa berimprovisasi. Orang-orang keluarga naga memiliki wajah yang baik dan sebagian besar dari mereka akan setuju. Selama kamu mengalahkan orang-orang dari keluarga naga dan mendapatkan manik-manik pengumpul jiwa, dengan cara ini, penguasa dunia juga dapat diselamatkan. Suyun mendengar suara itu dan mengangguk lagi dan lagi, oke, Liu Luo, itu saja. Kamu dapat segera mengirim seseorang ke keluarga Elang untuk membantu keluarga Elang. Segera setelah efek dari 9 manik-manik angin suci surgawi selesai, tolong mengganggunya untuk menyimpan dharma dan mengumpulkan jiwa-jiwa untuk penguasa dunia. Ya. Sulu pergi, tapi Suyun masih di tanah kultivasi.
Setelah beberapa kali perang, dia merasa kekuatannya semakin meningkat. Sekarang dia telah mencapai titik menjadi transparan dan indah. Tidak peduli apa yang dia lihat, dia bisa melihat semuanya. Pada saat yang sama, dunia baru terbuka di hatinya. Bintang, gunung, dan sungai dihasilkan di dalam hatinya. Ini adalah alam yang lebih tinggi untuk kembali ke reruntuhan di atas para dewa misterius. Kepala klan elang ilahi, leluhur pedang, iblis Saint api dan bahkan pedang Yuming telah mencapai titik untuk kembali ke reruntuhan. Namun, Qin Qianlong dan yang lainnya masih selangkah di belakang. Meskipun hanya ada satu langkah, banyak orang tidak dapat menjalani seluruh hidupnya. Meskipun persepsi Rana telah meningkat, Su Yun lebih memperhatikan kemampuannya. Sekarang dia dapat sepenuhnya memahami esensi dari formula pedang tanpa batas. Terutama setelah kembali ke reruntuhan, dia merasa jiwanya memiliki hubungan aneh dengan bintang-bintang di langit dan gunung-gunung di bawah tanah, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi ini, atau langit dan bumi ini menyatu dengan dirinya sendiri. Titik. Setelah kembali ke reruntuhan, tingkat spiritual orang telah disublimasikan secara signifikan, seolah-olah itu adalah perubahan kualitatif, dan nafas dalam tubuh juga mulai berkomunikasi dengan roh. Dia melambai sesuka hati, langit menjadi gelap, bintang-bintang berubah menjadi pedang tajam, dan gunung-gunung berubah menjadi pedang besar. Segala sesuatu di dunia ini mulai bertindak dengan pikirannya. Su Yun tidak tahu apakah formula pedang uji adalah formula pedang ajaib yang dibuat oleh leluhur pedang, tetapi dia percaya bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam formula pedang ini. Pedang Viantin mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, tetapi kekuatan ini terlalu tersebar. Jika kamu dapat secara paksa menggabungkan kekuatan ini menjadi pedang tanpa batas, kekuatannya akan sangat mengerikan. Su Yun menarik napas dalam-dalam, melompat ke cahaya putih, bergegas keluar dari tempat kultivasi, dan datang ke suatu tempat ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Makhluk abadi jarang ada di sini. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke udara dan memukul pedang. Pedang Qi memasuki langit, langit gelap dan terhubung dengan langit. Pada saat yang sama, pedang Qi yang mengerikan dan bermartabat jatuh di langit. Pedang Qi berdesir dan menempati setiap sudut antara langit dan bumi. Dia memejamkan mata dan mencoba menghubungkan setiap bintang di langit. Meskipun itu adalah bintang, itu memberinya konsepsi seni pedang yang aneh, terutama indah. Orang-orang telah berjalan di celah sempit. Ketika mereka melihat ke atas, mereka hanya bisa melihat garis langit. Namun, dengan evolusi berkelanjutan dari konsepsi artistik, bahan yang mengikatnya di kedua sisi mulai bergerak ke kiri dan kanan, dan garis langit secara bertahap terbuka. Perubahan luar biasa ini membuat orang menghela nafas. Sirkulasi nafas dalam tubuh menjadi lambat, dan nadi Qi tidak lagi mengembang. Semuanya tampaknya telah mencapai titik kritis, tetapi Su Yun tiba-tiba merasa tercerahkan dan melangkah ke tingkat yang baru. Jika itu budidaya, setengah tahun tidak akan lama. Tak lama, itu akan menjadi hari pertempuran yang menentukan dengan keluarga naga. Qin Qianlong telah mengumpulkan kekuatan dari beberapa sekte abadi dan berkonsentrasi di kamp. Pada saat yang sama, dia telah memobilisasi kekuatan dunia iblis nyata dan dunia bawah. Ratu dunia bawah telah memimpin sejumlah besar hewan dunia bawah untuk berdiri di gerbang abadi. Selama ada masalah, dia akan bergegas ke dunia abadi bersama dengan pasukan dunia iblis nyata yang dipimpin oleh 8 gigi untuk membantu Su Yun. Pemimpin klan elang ilahi juga memimpin sekelompok elit untuk datang ke sini. Ketika Presiden Pengadilan Abadi terbunuh, pemimpin klan elang surgawi berjanji pada Su Yun untuk sementara meminjamkan 9 angin suci Tianzu kepada jiwa tuannya di dunia penyimpanan. Sekarang Su Yun melawan klan naga ilahi. Dia khawatir tentang harta keluarga kota, jadi dia datang ke sini untuk menjaga. Namun, kepala klan elang ilahi telah menjelaskan bahwa Su Yun tidak akan berpartisipasi dalam perjuangan antara Su Yun dan klan naga ilahi. Bukannya kepala klan elang ilahi itu kejam, tetapi dia tidak ingin menyinggung klan naga ilahi. Saat ini, klan elang ilahi telah menderita kerugian besar dalam pertarungan dengan Presiden Xian, jadi tidak perlu bertabrakan dengan klan naga ilahi. Meskipun Su Yun dapat mengerti, karena keluarga elang telah memperjelas posisinya, dia tidak banyak berpikir. Beberapa hari sebelum pertempuran yang menentukan, beberapa naga raksasa yang agung muncul di luar stasiun. Mereka terombang-ambing di lautan awan, beriak dengan kekuatan naga dan penuh momentum. Beberapa sekte abadi terkenal di dunia peri juga datang. Secara alami, mereka tidak akan melewatkan perang seperti itu. Terlebih lagi, sekarang banyak orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa arti ahli top yang membunuh Presiden Xian. Para pahlawan negeri dongeng berbondong-bondong ke kediaman rahasia yang dibuka oleh Su Yun. Kediaman, yang telah sunyi selama bertahun-tahun, sedang mendidih saat ini. Orang-orang sedang menunggu Su Yun muncul, dan naga-naga yang berkeliaran di luar stasiun itu mulai berteriak. Wow, begitu banyak orang. Ketika Xingbai dan Keitian, yang berpatroli di stasiun, datang ke gerbang stasiun, mereka benar-benar terkejut melihat makhluk abadi yang padat di luar. Kita bisa tahu sekolah mana mereka dari pakaian mereka. Tidak heran banyak orang mengunjungi kami baru-baru ini. Sepertinya mereka semua datang untuk orang dewasa. Xingbai Dao. Ini hanya puncak gunung es. Aku mendengar bahwa ada lebih banyak orang di atas awan, dan sebagian besar keluarga Shenlong telah tiba di sana. Tunggu saja orang dewasa pergi dan bertarung. Aku tidak tahu apakah perang ini bisa dikalahkan. Hanya langit yang berbisik, dan mereka khawatir. Latihan pintu tertutup Su Yun benar-benar tidak bertanya tentang dunia. Mereka tidak melihat Su Yun selama berbulan-bulan.
Bahkan Su Liuluo terkadang tidak dapat menemukan jejaknya. Itu benar-benar membuat frustrasi. Dibutuhkan seorang ahli di tingkat pasar di Kam. Namun, Su Liuluo harus mengundang iblis api Sein. Klan naga sangat kuat, dan hanya melekat pada Dewa Abadi. Siapa yang bisa menebak betapa dahsyatnya kekuatan para Dewa Abadi? Namun, hanya ada satu hari tersisa untuk melawan klan naga. 1392. Orang yang menggunakan pedang memperhatikan menjadi tajam, cepat dan kejam. Tentu saja, ini hanya cara paling dasar untuk membunuh musuh dengan pedang. Orang-orang di daratan Tianwu memperhatikan hal ini ketika mereka menggunakan pedang untuk membunuh musuh. Namun, tidak ada yang peduli dengan apa yang disebut cepat dan kejam di dunia Suyun. Ada banyak ahli pedang yang memotong langit dengan satu pedang. Yang paling mereka pedulikan adalah kombinasi dengan ki dalam pedang, ada juga konsep yang tidak bisa dihindari oleh para biksu. Namun, hanya pertempuran ini dapat menentukan kemenangan pertempuran. Jelas, itu tidak cukup. Itu hanya ide dari praktisi biasa. Dalam pemikiran Suyun, dia masih melihat kecepatan, kekuatan, dan kekejaman. Dia percaya bahwa kultivasi dan Taoisme tidak ada habisnya. Bahkan jika kamu mencapai negara presidensian, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Di tempat Suyun masih berlatih, Xiangyang masih sibuk menyiapkan bahan untuk pertempuran menentukan Suyun. Jika ini adalah tantangan 1 lawan 1, itu tidak mengatakan bahwa dilarang minum pil dan barang-barang lainnya. Aku percaya orang-orang dari keluarga Shenlong juga akan menggunakannya. Keluarga Shenlong kaya, dan ada banyak bayi. Kami perlu menyiapkan lebih banyak persediaan yang baik untuk orang dewasa untuk mendukung perjuangannya. Jika tidak, kita akan kalah dalam hal ini, yang bukan milik kita. Di aula konferensi, Xiangyang berkata kepada Kaitian. Jangan khawatir, Xiangyang. Aku sudah memerintahkan seseorang untuk bersiap. Hanya jalan surga. Apakah mereka? Xiangyang bertanya. Kaitian menyerahkan daftar dan tas luar angkasa. Xiangyang mengambil inventaris dan bertanya setelah menyapu, mengapa kamu tidak memiliki buah kirin? Bukankah kamu mengatakan bahwa pohon peri kirin liar ditemukan di sudut barat daya? Dengan bantuan buah kirin, orang dewasa akan memiliki banyak keuntungan. Begitu Caitian mendengar ini, dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, orang-orang dari keluarga Shenlong tidak tahu kapan mereka mendapat berita tentang pohon peri kirin. Mereka mengirim seseorang untuk menduduki pohon peri kirin kemarin. Kami tidak bisa tunggu untuk mendekat. Semua orang yang memetik buah kirin terlempar ke belakang. Satu berwarna hitam dan biru, sangat menyedihkan, dan dua ditinggalkan oleh orang-orang dari keluarga Shenlong. Orang-orang naga terlalu sombong, bukan? Xiangyang marah, pohon peri kirin terletak dalam jarak 10.000 mil dari stasiun kami. Menurut alasan, pohon peri kirin juga harus menjadi milik pasukan koalisi kami. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka dapat mendudukinya? Ini milik apa lagi dan bukan? Di dunia ini, tinju siapa yang besar dan siapa yang berbicara, bukan? Aku tidak percaya pada kejahatan ini. Xiangyang bangkit dan berkata, jika tidak ada buah kirin, dan keluarga Shenlong mendapatkannya, ketika perang dimulai, orang dewasa akan sangat menderita. Ini tidak baik. Caitian, hitung beberapa ahli dan mari kita pergi ke kirin. Pohon peri. Haruskah aku memberitahu yang mulia? Hanya sedikit ragu. Tidak, Pak, kamu sedang berlatih. Ikuti saja aku. Kata Xiangyang. Dia mengangguk dan turun untuk bersiap segera. Caitian dan Xiangyang memimpin ribuan master dewa supernatural ke area pohon peri kirin. Suyun mengikuti Xiangyang yang terkuat. Suyun menerima Xiangyang segera setelah dia memasuki dunia peri. Pada awalnya, Xiangyang kagum pada Suyun, tetapi sekarang dia tidak hanya kagum, tetapi lebih pada penyembahan dan kepercayaan. Dia melihat Suyun datang selangkah demi selangkah dan tumbuh selangkah demi selangkah. Selama bertahun-tahun, Suyun tidak pernah memperlakukan siapapun dengan buruk. Xiangyang tahu bahwa setelah bertahun-tahun ketidaktahuan, dia akhirnya mengikuti orang yang tepat kali ini. Apa yang dibawa Suyun kepadanya adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan. Di luar pohon peri kirin, lebih dari selusin naga berputar-putar. Beberapa naga berubah menjadi bentuk manusia dan mulai memetik buah dari pohon peri kirin yang tumbuh di tanah awan. Beberapa buahnya belum matang, perlu menunggu beberapa hari. Pohon peri kirin mekar selama 1000 tahun dan berbuah selama 1000 tahun. Meskipun waktunya tidak lama dibandingkan dengan pohon peri lainnya di dunia peri, probabilitas kelangsungan hidup pohon peri kirin sangat kecil. Hanya ada beberapa pohon peri kirin di dunia peri, jadi sangat beruntung untuk menemukan peri kirin pohon, apalagi satu. Waktu pematangan buah kirin adalah pada hari-hari ini. Setelah beberapa hari, buahnya benar-benar matang. Jika seorang abadi biasa dapat mengambil buah, itu dapat mengeruk tendon, memperluas pembuluh darah dan memperbaiki ki abadi, kekuatannya akan sangat meningkat, dan ada banyak manfaat. Yang lebih menakjubkan lagi adalah jika seseorang yang sesak nafas dapat menelan buah, ia dapat memulihkan 40% nafasnya dalam waktu yang sangat singkat. Ini sangat berguna dalam pertempuran. Xiangyang dan Caitian bergegas bersama orang-orang. Secara alami, orang-orang naga ini tidak akan memberikan wajah yang baik. Mereka bersenandung dingin dan bergegas menuju Xiangyang dan Caitian. Pergi, jika tidak, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Seekor naga kayu yang kuat dengan sisik kuning terbang dan meraung ke arah matahari. Xiangyang tidak terkejut. Dia menatap pohon peri kirin dan berkata, pohon peri kirin ini adalah milik pasukan koalisi kita. Bagaimana kamu bisa merebutnya sesuka hati? Milikmu. Naga kayu tertawa, konyol. Konyol.
Apa milikmu? Ini jelas keluarga naga kita. Tidak hanya itu, seluruh pohon peri Kirin di dunia peri milik keluarga naga kita. Sepertinya kamu akan merampok secara terbuka. Terus, naga kayu tidak peduli dengan Xiangyang dan yang lainnya. Mata naga besar itu meremehkan penghinaan. Dia memandang rendah berbagai makhluk abadi ini. Meskipun Suyun menumbangkan Xianting, mereka setuju bahwa itu hanya keberuntungan Suyun, dan makhluk abadi di bawah komando Suyun hanya disatukan. Mereka tampak kuat, padahal, mereka hanya gerombolan dan tidak bisa menjadi iklim sama sekali. Xiangyang sangat marah sehingga dia ingin naik dan melakukannya sekarang, tetapi dia dihentikan oleh Cai Tian. Untuk tuanku, pada titik ini, sebaiknya kita tidak bertarung dengan mereka. Di sini, mari kita berikan kepada mereka. Mari pikirkan cara lain, langit berbisik. Tapi hanya langit yang bisa menanggungnya. Xiangyang tidak begitu baik marah. Bahkan jika dia tidak mengambil buah Kirin, bagaimana dia bisa melupakan pengabaian murid-muridnya oleh klan naga? Lagi pula, kali ini, akan ada yang kedua kalinya. Tidakkah murid-muridnya bahkan tidak berani keluar dari gerbang? Keadilan harus dikembalikan. Lupakan buah Kirin. Izinkan aku bertanya kepada kamu, mengapa kamu masih menyakiti sekutu kami setelah kamu mengambil buah Kirin? Hapuskan prestasinya. Xiangyang bertanya dengan keras. Itu hanya sekelompok kucing dan anjing. Ketika mereka ditinggalkan, mereka akan ditinggalkan. Seharusnya tidak butuh banyak waktu bagi mereka untuk berlatih lagi setelah prestasi rendah mereka ditinggalkan. Mulong tidak peduli. Sikapnya yang sembrono membuat semua orang marah. Kamu harus memberiku akun. Xiangyang mengatupkan giginya dan meremas tinjunya dengan sangat erat. Namun, Mulong tiba-tiba mengubah wajahnya dan mendengus dingin, jelaskan. Dengan kamu benar-benar menganggap diri kamu sebagai karakter. Apakah kamu tahu siapa kami? Sekelompok semut mol, berani kamu meminta aku untuk menjelaskan. Jangan katakan itu kamu, bahkan Suyunmu. Apa jadinya di mata klan naga kita? Setelah itu, naga kayu itu berayun sia-sia dan bergegas langsung ke matahari. Xiangyang juga sopan. Dia mengangkat telapak tangannya dan membombardir naga kayu itu. Banyak kita keluar dari tangannya, dan lingkaran bintang meluap di antara tangannya. Ini adalah rumus rotasi bintang, yang telah dia latih dengan keras selama beberapa waktu, untuk membalikkan tren bintang dan meningkatkan kekuatan-kekuatannya. Benar saja, serangan berani Mulong dan rasa hormat yang rendah terhadap kekuatan Xiangyang membuatnya menderita kerugian besar. Dengan ledakan, Xiangyang meniup tubuh besarnya secara terbalik. Naga kayu itu berjuang di udara dan berhasil menstabilkan tubuhnya, tetapi dia tampak malu. Secara khusus, ada cetakan telapak tangan merah cerah di kepalanya. Xiangyang tidak mendominasi. Dia hanya menatap Mulong dengan dingin dan berteriak, jika kamu menginginkan buah Kirin, kamu akan memberikannya kepada kamu. Namun, konsesi kami bukan karena kami takut, tetapi kami tidak ingin membuat masalah baru. Jika kamu menggertak aku pasukan koalisi lagi lain kali, Xiangyang tidak akan pernah melepaskanmu. Kemudian dia melambai ke matahari dan berbalik, ayo pergi. Sekelompok orang ingin segera pergi. Tapi Mulong menolak. Dia dipukuli di depan umum oleh orang yang tidak dikenal seperti Xiangyang. Dia pucat dan marah. Ketika dia melihat Xiangyang akan pergi, dia menggerakkan naga itu untuk berhenti di depan mereka. Mempermalukan keluarga naga, masih ingin pergi. Naga kayu itu meraung, bunuh aku. Jangan lepaskan salah satu dari mereka, bunuh mereka semua. Mengaum. Selusin naga pertama segera menyerbu, dan naga-naga itu membunuh. Xiangyang melihatnya dan wajahnya sangat berubah. Meskipun dia datang kali ini untuk mencari tempat, dia tidak berniat untuk merobek wajahnya dengan orang-orang dari keluarga Shenlong. Bagaimanapun, ada dewa abadi di belakang keluarga Shenlong. Sebelum dia melakukan penyelidikan yang jelas, dia tidak ingin membuat masalah baru, tetapi dia tidak menyangka bahwa Shenlong ini begitu picik dan akan dibunuh jika mereka tidak setuju satu sama lain. Tapi karena mereka ingin bertarung, Xiangyang tidak punya pilihan. Lebih dari 1000 ahli langsung bertarung dengan naga-naga ini. Xiangyang memiliki banyak orang. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu tidak takut. Jangan berpikir keluarga Shenlong sangat kuat. Pada tingkat ini, mereka hanya keberadaan tingkat Dewa Lingxuan. Meskipun ada banyak puncak, mereka benar-benar bertarung dan tidak memanfaatkannya. Jika bukan karena dukungan Long Wei, aku khawatir lebih dari selusin Shenlong ini akan digantung. Meskipun Xiangyang membenci klan naga karena penghapusan murid-muridnya, dia tidak kehilangan akal. Dia juga tahu bahwa apa yang harus dilakukan pada klan naga saat ini hanya akan menimbulkan masalah. Akan sulit untuk menengahi pada saat itu, jadi dia mengisyaratkan bahwa murid-muridnya akan tetap berada di garis depan dan melukai hidup mereka. Naga kayu itu berlari dengan liar, dan cakarnya yang kuat mengenai kepala tentara sekutu dengan ganas. Gerakan pembunuhan itu sering dan kejam. Meskipun Xiangyang tidak seperti pertarungan mati, orang-orang naga ini tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Melihat situasi ini, Xiangyang harus menggigit giginya dan mundur untuk membiarkan semua orang pergi. Tapi saat itu, minuman marah datang dari kejauhan. Hentikan semuanya. Suara yang bercampur dengan Long Wei begitu keras sehingga orang-orang di sini gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Xiangyang dan yang lainnya berkumpul. Ketika mereka melihat sumber suara dari dinasti surgawi, mereka melihat sekelompok orang berjubah hitam datang. Mereka semua memiliki tanduk naga di kepala mereka. Orang naga. Itu yang lebih tua.
Melihat ini, Mulong dan yang lainnya dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia dan membungkuk kepada orang-orang berjubah hitam. Aku telah melihat yang lebih tua. Apa yang terjadi? Siapa orang-orang ini? Pemimpinnya, Tetua Naga Hitam, menatap Xiang Yang dan yang lainnya. Alisnya berat dan dia mendengus marah. Ketika Tetua Klan Naga datang, aku khawatir itu tidak akan berakhir dengan mudah. Xiang Yang dan Cai Tian saling memandang dan melihat kesungguhan di mata masing-masing. 1393. Oh, jadi itu yang terjadi. Penatua Naga Hitam itu mengangguk ketika dia mendengar apa yang dikatakan Mulong. Xiang Yang dan Cai Tian ada di sini, tapi Mulong tidak berani putus. Dia hanya menghilangkan banyak poin penting. Meskipun artinya ada, dia tidak memiliki alasan Xiang Yang dan yang lainnya. Apakah kamu ingin buah-buahan unicorn ini? Naga Hitam itu menatap Xiang Yang dan yang lainnya dan bertanya dengan lemah. Bisakah aku mendapatkannya kembali? Xiang Yang mencibir. Bukankah makhluk roh seperti ini yang lahir di alam liar adalah orang yang melihatnya lebih dulu? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu milikmu? Tidak peduli siapa buah kirin itu, apakah masuk akal untuk menyakiti murid-muridku dan menghapus murid-muridku? Xiang Yang tidak ingin menyia-nyiakan kata-katanya. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak sebaik orang-orang ini. Tidak peduli berapa banyak dia berkata, dia hanya memeluk tinjunya, jika kamu tidak berbicara, kamu akan pergi. Tanpa diduga, naga hitam itu tidak berniat membiarkan mereka pergi. Matanya dingin dan memancarkan sedikit kemarahan, apakah yang lebih tua membiarkanmu pergi lagi? Dia mengangkat tangannya, yang berubah menjadi cakar naga besar. Dia memancing semua orang ini di tangannya dan menepuk mereka kembali. Banyak orang jatuh di tanah awan dan memuntahkan darah. Mereka merasa malu. Rao adalah Xiang Yang dan pucat, dan ki dan darah mereka berfluktuasi. Ini hanya sedikit lebih baik, tetapi aku juga menderita beberapa cedera. Seberapa kuat, ini setidaknya kembalinya Suyun ke reruntuhan. Aku tidak berharap seorang penatua dari keluarga naga menjadi begitu cakap. Bagaimana itu mungkin? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Xiang Yang terkejut dan berpikir, dia merasa informasi tentang keluarga naga di tangannya salah. Kamu telah menyinggung klan naga kami, bagaimana kamu bisa memiliki alasan untuk pergi? Kami, naga, berdiri dengan bangga di langit dan bumi. Semua hal harus menghormati kami. Martabat kami tidak dapat diinjak-injak. Jangan katakan tidak milikmu. Bahkan jika itu milikmu, kamu harus menyerahkannya. Kamu harus mengatakan tidak, mengerti? Penatua Naga Hitam berkata pelan. Kamu terlalu banyak untuk ditipu. Orang-orang Xiang Yang menggertakkan gigi dan memerah. Mereka akan naik, tetapi naga hitam itu mengambil langkah cepat dan memberi perintah, potong semua orang ini. Tidak ada yang tersisa. Aku ingin menakut-nakuti masa dan membiarkan mereka mengerti bahwa klan naga tidak dapat diprovokasi. Ya. Mulong dan kelompok ahli yang mengikuti naga hitam mendapat perintah, dan Ki bergegas ke Xiang Yang dan yang lainnya. Buruk. Cai Tian berteriak, keluar, tarik. Tetua klan naga ini kuat dan telah melampaui puncak Dewa Lingxuan. Mereka bukanlah orang-orang yang masih dalam masa Lingxuan God. Mundur, apakah kamu mundur? Naga hitam lain bersenandung, menamparkan lagi, menghancurkan orang pertama yang melarikan diri, dan menyebarkan jiwanya. Xiang Yang tampak dingin. Dia tahu bahwa kali ini mungkin tidak akan berakhir dengan mudah. Puanku. Xiang Yang menoleh dan berteriak kepada Cai Tian di tengah kerumunan yang panik. Cai Tian menatapnya, tetapi melihat bahwa dia tidak tahu di mana harus mengeluarkan senjata ajaib dan meletakkannya di telapak tangan Cai Tian. Segera setelah aku melihatnya, itu terhubung ke ruang di dalam stasiun untuk mengirimkan token. Selama dihancurkan, itu bisa langsung dikembalikan ke stasiun. Hanya beberapa hari ingat, item ini secara tidak sengaja disempurnakan oleh seorang abadi yang pandai sihir luar angkasa di kediaman. Abadi menyempurnakan 2 potong secara total dan menyerahkannya kepada Suyun. Suyun punya 1. Xiang Yang menemukan area sumber daya yang kaya mineral di kediaman dan memberikan kontribusi yang besar, jadi Suyun sang memberikannya. Item ini adalah harta yang menyelamatkan nyawa. Puan Xiang Yang, ini. Ayo pergi. Beritahu Yang Mulia masalah ini dengan cepat. Ayo. Xiang Yang tidak memberi Cai Tian kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia mendorongnya pergi. Selama bertahun-tahun, Xiang Yang telah mengikuti Suyun dan kekuatannya telah melampaui Cai Tian. Jika Xiang Yang menggunakan benda ini, tidak ada yang bisa melindungi Dharma untuknya, tetapi Cai Tian berbeda, karena Xiang Yang dapat melindungi Dharma untuknya. Dia memandang Xiang Yang dan menatap naga yang datang, dengan sedikit keganasan di wajahnya yang pucat. Bajingan, aku ingin kamu mati. Dia meraung dan bergegas. Cai Tian mengatupkan giginya dan menulis sebuah tanda di tangannya. Dia tahu bahwa Xiang Yang mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Kali ini bukan waktunya untuk munafik. Suami tertua bisa menekuk dan meregangkan tubuh. Dia harus memercikkan darah panas. Dia tidak akan terburu-buru saat ini. Klan Naga. Cai Tian berteriak dengan ganas dan menghancurkan token di tangannya. Naga hitam di sisi lain menyadari nafas luar angkasa yang keluar dari Cai Tian, wajahnya sedikit berubah, melompat dan bergegas menuju Cai Tian. Namun, token di tangan Cai Tian melepaskan lingkaran kekuatan spasial yang berputar, membungkus tubuhnya, menariknya ke dalamnya dan menghilang. Hanya beberapa hari untuk melarikan diri, naga hitam bersenandung lagi dan lagi. Aku kabur. Lupakan saja, yang lain jangan lepaskan.
Setelah itu, dia meraih peri di dekatnya dan langsung mematahkan tubuhnya. Caranya sangat kejam. Jiwa Suyun dapat merasakan kekuatan langit dan bumi, tetapi hatinya juga melahirkan langit dan bumi kecil saat ini. Transformasi ini mengejutkannya. Entah bagaimana, dia merasa sepertinya ada hubungan antara dua langit dan bumi. Setelah mencoba berulang kali, dia terkejut menemukan bahwa jiwanya adalah jembatan dan hubungan antara dua langit dan bumi. Setelah bermeditasi sebentar, dia terkejut. Dia mengangkat tangannya dan mencoba menawarkan ki abadi seperti biasa. Napas putih susu berdesir di antara telapak tangan dan menggelegak. Itu terlihat tidak berbeda dari napas yang ditawarkan oleh makhluk abadi biasa, tetapi ketika Suyun dengan hati-hati merayu kekuatan langit dan bumi dan mengumpulkannya di mata abadi dan mencoba penggunaannya yang luar biasa, mata abadi tiba-tiba sering memancarkan cahaya kemasan, sebuah lingkaran cahaya keluar. Dari mata abadi yang disentuh oleh kekuatan langit dan bumi seperti kilat, dengan cepat menutupi semua pembuluh darah abadi dan mata abadi di tubuh, dan bahkan menutupi organ dalam. Pada saat ini, ki abadi di tangan Suyun berubah secara kualitatif, dan napas putih susu menjadi emas, dan ada misteri reinkarnasi yang tak ada habisnya. Kekuatan ilahi. Suyun tercengang dan mengenali nafasnya. Apakah kekuatan ilahi adalah kekuatan yang diambil dari langit dan bumi? Kekuatan suci ini tidak lebih kuat dari kekuatan suci yang dikorbankan dari jubah kekaisaran suci. Ketebalan dan kemurniannya jauh lebih kuat daripada jubah kekaisaran suci, dan struktur internalnya jauh lebih kompleks daripada kekuatan ilahi pada jubah kekaisaran suci. Dengan kekuatan suci ini, ki abadi tidak dapat bersaing dengannya sama sekali, kakak. Saat itu, sesosok dengan cepat berjalan ke tanah kultivasi dan memanggilnya. Suyun membuka matanya, berdiri, menoleh dan menatap Su Liu Luo dengan wajah cemas. Dia penuh dengan kebingungan, ada apa, Liu Luo? Ada yang salah. Tuan Xiang yang sudah mati, Su Liu Luo tersentak dan berkata hati-hati, mati. Mata Suyun melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia menekan bahu harum Su Liu Luo dan bertanya dengan mendesak, ada apa? Nah, bagaimana Xiang yang bisa mati? Siapa yang melakukannya? Klan Naga. Kami menemukan pohon suci Kirin dan mengirim seseorang untuk mengumpulkan buah Kirin. Tanpa diduga, Klan Naga mengetahui bahwa mereka menyakiti murid-murid kami dan meninggalkan 2 orang. Xiang yang mengetahui bahwa mereka ingin pergi untuk mendapatkan keadilan. Tanpa diduga, mereka dikepung dan ditekan oleh para tetua Klan Naga. Hanya dengan mengirimkan token ke ruang yang diberikan oleh Xiang yang mereka dapat melarikan diri dan melaporkan kembali. Dia menunggumu di luar ruang dewan. Klan Naga. Wajah Suyun ganas dan matanya dingin dan menakutkan. Di luar ruang konferensi, Suyun bergegas. Qin Qianlong, Xing Bai, Wu Mian dan Wei Ming semuanya tiba. Hu Qianmei sepertinya telah menerima berita itu. Melihat wajah Suyun wajah dingin, dia cukup khawatir. Cai Tian berlutut di luar pintu, tapi dia tidak masuk dan bicara. Suyun mengangkat Cai Tian dan berkata dengan suara yang dalam, dewasa, baru saja membuka mulutnya, tapi suaranya sangat serak, ini adalah provokasi. Provokasi telanjang, Xing Bai berkata dengan marah, Klan Naga tidak memperhatikan kita sama sekali. Mereka tidak memiliki keraguan sama sekali. Jika Klan Naga benar-benar peduli dengan keberadaan Suyun, mereka seharusnya tidak membunuh mereka semua. Tetapi sekarang berbeda, Klan Naga sangat kuat, bukan karena mereka sembrono, tetapi karena mereka kuat dan tidak takut pada kita. Semua, seperti yang dikatakan Ketian barusan, sarana naga hitam sebanding dengan iblis suci api. Manusia dewa misterius roh dibunuh dengan 1 tangan. Ini sangat mudah. Naga hitam hanyalah penatua kelima di Klan Naga, tetapi memiliki kekuatan sihir seperti itu. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh 4 tetua teratas? Penatua Qinglong, apa artinya? Tuan, informasi tentang Klan Naga di tangan kita sangat berbeda. Qin Qianlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak, apa yang akan kamu lakukan? Wei Ming menatap Suyun. Suyuning menatap dingin ke arah Ketian dan bertanya dengan suara yang dalam, Ketian, kamu bisa keluar hidup-hidup. Ini hidup Xiang Yang, bukan? Ya, Cai Tian mengepalkan tinjunya dan menggigit giginya, apa yang akan kamu lakukan? Dia mengembalikan pertanyaan Wei Ming kepada Ketian, bunuh. Tanpa diduga, Cai Tian hampir tanpa sadar meneriakkan kata itu. Semua orang terkejut, kalau begitu bunuh aku. Kata Suyun tanpa ragu-ragu. Pernyataan ini mengejutkan Wei Ming dan yang lainnya, Tuan, apakah kamu akan menyatakan perang terhadap klan Shenlong? Wei Ming berjalan beberapa langkah dan berkata dengan gugup, menyatakan perang. Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, perang telah dibuka. Apalagi yang ingin kamu umumkan? Lalu dia pergi. Xiang Yang telah mengikuti Suyun untuk waktu yang lama. Dia bisa dikatakan sebagai orang kepercayaan Suyun. Sekarang dia telah dibunuh oleh klan Naga. Kemarahan di hati Suyun bisa dibayangkan. Apalagi yang ingin Wei Ming katakan. Melihat roh pembunuh di mata Suyun, dia menelan kata-katanya. Saat ini, tidak ada yang terbaik. Tentu saja, tidak ada solusi. Ketika duel datang, sejak klan Naga berani melakukan hal seperti itu benar-benar memaksa Suyun dan memberi tekanan pada orang-orang. Dalam hal ini, hanya ada satu cara untuk pergi, yaitu menyerah, tetapi Suyun tidak pernah bisa menyerah. Setelah bersama dia begitu lama, semua orang mengerti karakternya. Bahkan si anting yang kuat tidak membiarkan Suyun jatuh. Bagaimana klan Naga bisa? Namun, klan Naga saat ini tidak mudah diprovokasi. Setelah pertempuran si anting, dapatkah kamu bersaing dengannya? Klan Naga, dan dengan begitu banyak ahli kuat dan kuat dari klan Naga, dapatkah Suyun mengalahkan mereka? Mereka tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. 1394
Pada hari pertempuran yang menentukan, banyak sekte abadi datang dari seluruh negeri dongeng. Qi Yunfeng, Sekte Qiuxian, Sekte Qianyin, dan sekte abadi lainnya adalah sekte terkenal saat ini. Jelas, mereka juga peduli dengan pertempuran. Apalagi pertempuran itu merupakan tabrakan kekuatan tempur tertinggi di negeri dongeng dan memiliki dampak yang besar. Hanya untuk menyaksikan pertempuran, ada perasaan yang tak terhitung jumlahnya untuk banyak orang abadi, terutama mereka yang terjebak dalam kemacetan dan tidak dapat memasuki puncak Dewa Lingxuan. Mereka berkumpul di sini. Hei, siapa pria bernama Su Yun ini? Kenapa kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apakah kamu tidak mengenal Su Yun? Oh, itu benar. Kamu telah ditutup selama ribuan tahun, bukan? Tidak benar untuk tidak mengenalnya. Su Yun adalah kekuatan besar yang baru naik. Dia memiliki bakat luar biasa dan berarti. Qin Qianlong, pemimpin Aula Qianlong, Xing Bai, pemimpin Aula Xiaoyao, dan Wei Ming, Diaken Istana Dalinglong, semuanya berada di bawah komandonya. Dia telah membunuh kepala pengadilan abadi dan arogan. Khususnya, ada desas-desus bahwa dia telah menerima dunia iblis yang sebenarnya, dunia bawah dan dunia iblis. Energi di tanganmu tidak terbatas, tetapi kamu tidak mampu membelinya. Sangat bagus. Bagaimana mereka mencocokkan orang naga kali ini? Aku tidak tahu, tetapi pohon besar menangkap angin. Kenaikan kuat Su Yun pasti telah melanggar kepentingan banyak orang. Aku tidak tahu bagaimana memprovokasi orang-orang naga, jadi ada perang seperti itu. Oh, aku tahu sesuatu tentang Su Yun. Aku mendengar bahwa dia cukup beruntung untuk membunuh Presiden Xian. Dia sangat terkenal, tetapi dia sendiri menjadi sombong dan arogan. Matanya hampir tertuju pada kepalanya. Tidak, dia menendang pelat besi. Klan kuat macam apa itu klan naga? Bagaimana bisa Su Yun menjadi sombong? Mari kita lihat bagaimana Su Yun dibersihkan. Cukup beruntung untuk membunuh yang abadi, Presiden. Bagaimana menurutmu? Seberapa kuat Presiden Xian? Bisakah dia dibunuh karena keberuntungan? Jangan membual. Siapa yang membual? Dikatakan bahwa Su Yun secara tidak sengaja menemukan tubuh Presiden Xian dan secara tidak sengaja menghancurkannya, jadi dia membunuh Presiden Xian. Dalam perang itu, dalam hal penghargaan, dua ahli tak tertandingi inilah yang menyeret Presiden Xian ke bawah. Kalau tidak, bagaimana bisa Su Yun mengambil tawaran yang begitu besar? Jadi, bukankah Su Yun yang menipu dunia dan mencuri ketenaran? Hehe, kekuatannya pasti sedikit kuat, tapi apakah dia kuat atau tidak akan terlihat jelas nanti. Tergantung bagaimana dia mati nanti. Ada suara mendengung di sekitar puncak awan di langit, dan ada banyak diskusi, tetapi kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan Su Yun. Aku kira demikian. Meskipun Su Yun sudah lama berada di dunia peri, dia selalu bertindak dalam kegelapan karena pedang yang ganas dan istana peri. Orang-orang hanya tahu iblis besar di dunia peri, tetapi mereka tidak tahu siapa Su Yun. Peristiwa besar seperti pembunuhan Presiden Xian tidak akan dipercaya oleh banyak orang. Oleh karena itu, segala macam desas-desus indah telah muncul dari mulut beberapa orang yang menolak untuk patuh. Haha, di sini sangat hidup. Sepertinya Xianting telah jatuh. Cuaca di dunia peri menjadi berbeda. Bagus, oke, hahaha. Pada saat ini, ledakan tawa hangat datang dari kejauhan. Banyak orang ikut tersenyum, tetapi mereka melihat seorang abadi mengenakan baju besi perak dan menginjak awan keberuntungan terbang ke sini. Pria itu berambut panjang dan tersenyum di sudut mulutnya. Ini Jiwu abadi. Orang-orang dari Sekte Jiwu juga akan datang. Kerumunan berteriak bahwa gerbang Jiwu juga merupakan salah satu keluarga potensial di zaman kuno. Itu didirikan oleh Kaisar Jiwu. Ini memiliki sejarah panjang. Ada beberapa ahli dari reruntuhan di gerbang. Mereka kuat. Selama periode Xianting, bahkan Presiden Xian tidak berani memprovokasi gerbang Jiwu sesuka hati. Beberapa orang bergegas dan dengan antusias mendekati Jiwu Immortal. Dia memenangkan gelar Jiwu Abadi. Dia adalah murid dari pemimpin Sekte Jiwu saat ini. Dia sangat mungkin untuk mengambil alih Sekte Jiwu di masa depan. Dia memiliki masa depan yang cerah. Beraninya orang biasa menyinggung. Pada saat ini, sekelompok makhluk abadi berjubah kuning datang terbang di atas awan emas. Cahaya keemasan berkedip dan cahaya suci di langit sering muncul. Melihat dari kejauhan, itu seperti kedatangan Tuhan. Mata abadi menyala dan seseorang mengenali siapa pria itu. Orang-orang dari kuil Taobei yang juga hadir. Ini benar-benar hidup hari ini. Semua kekuatan besar yang tidak menunjukkan gunung dan embun di masa lalu ini habis. Sepertinya ada permainan yang bagus hari ini. Ada banyak kebisingan di sekitar. Setelah kedatangan orang-orang dari gerbang Jiwu dan kuil Taobei yang, banyak sekte abadi datang lagi dan lagi. Langit yang dingin dan puncak awan menjadi sangat ramai pada hari kerja. Tapi tak lama kemudian, auman naga terdengar di langit, membuat puncak awan yang mendidih diam selama beberapa detik. Namun, melihat seekor naga terbang di kejauhan, mengambil langit sebagai laut, 5 naga datang satu demi satu. Mereka jatuh di atas awan di langit dan berubah menjadi bentuk manusia. Ada 6 orang, 4 pria dan 2 wanita, semuanya luar biasa dan berkuasa. Melihat orang-orang ini, orang-orang di sekitar mereka kembali kepada Tuhan dan membicarakannya satu demi satu. Pria yang dipimpin oleh keluarga Shenlong ditutupi dengan jubah biru dan berdiri dengan bangga di atas awan. Dia memiliki momentum yang luar biasa, seperti dewa yang datang ke dunia. Ini adalah jenius tersembunyi dari keluarga Shenlong, Naga Es. Tuhan, klan naga mengirimnya untuk bertarung. Naga Es, para tetua klan naga belum pernah mendengar tentang pria ini.
Naga es bukanlah penatua dari keluarga naga, tetapi kekuatannya lebih kuat dari penatua manapun. Dia telah memasuki ranah misteri spiritual dan Tuhan sedini 100.000 tahun yang lalu. Kekuatannya sangat kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah bertanya tentang perselisihan apapun di dunia peri. Dia selalu mengabaikan hal-hal dalam keluarga naga dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dia tidak tahu apa kekuatan terorisnya sekarang. Kali ini, Qin Qianlong Xiangyang, mereka dalam masalah. Apa yang bisa dilakukan masa? Jika bukan karena mengandalkan keluarga elang dan leluhur pedang, bagaimana bisa bersaing dengan pengadilan abadi? Aku pikir mereka akan dipermalukan kali ini. Bukan begitu, seorang pria kecil yang tidak dikenal tidak tahu dari antarmuka tingkat rendah mana dia melompat keluar. Konyol, katak di dasar sumur. Orang-orang abadi di sekitar berbicara dan tertawa. Orang-orang dari kuil jiwa abadi dan Bai yang tahu tercengang melihat naga dingin keluar kali ini. Mereka bergegas maju satu persatu dan memberi hormat dengan tinju. Aku sudah lama tidak melihat Santo yang dingin itu. Aku baik-baik saja, jiwa abadi berkata sambil tersenyum. Keduanya bertemu sekali. Wajah naga es itu seperti es, tetapi tiba-tiba tidak menyentuh wajah jiwa immortal. Dia mengangguk, Kata-katanya sangat berharga dan temperamennya dingin. Orang-orang dari sekte jiwa tidak peduli. Aku pikir kamu harus menjadi juncai muda dari keluarga Shenlong. Mengapa kamu tidak melihat para tetua bangsawan datang? Tao Qian, pemimpin kuil Tao Baiyang, bertanya dengan hati-hati. Mengapa tetua harus datang ke sini untuk situasi sekecil ini? Mari kita bertarung dengan santai dan mengakhiri masalah ini sesegera mungkin agar tidak menunda waktu kultivasi kita yang berharga. Di belakang naga es, seorang gadis dengan pakaian warna-warni tersenyum dan berkata bahwa dia namanya Naga Caixia. Dia juga orang yang sangat berbakat di keluarga naga. Pada usia muda, dia telah mencapai kekuatan puncak Dewa Ling Xuan, yang tidak bisa diremehkan. Oh, apakah kamu begitu percaya diri? Su Yun adalah kekuatan yang baru naik. Dia pasti memiliki beberapa cara untuk membiarkan Qin Qianlong dan Wei Ming, makhluk abadi paling terkenal di dunia peri, mengikutinya. Terus, tanpa menunggu yang abadi selesai, naga es itu tiba-tiba minum, itu hanya beberapa monster yang tidak berguna. Jika kamu menyinggung keluarga naga aku, kamu harus siap untuk dihancurkan. Ini bukan arogan, tapi ini adalah dunia kekuatan. Kekuatan memiliki hak untuk berbicara. Pada saat ini, sekelompok kecil sosok gelap muncul di kejauhan. Orang-orang menatap mereka dan berteriak, Su Yun akan datang. Orang-orang berpaling. Tapi Su Yun, ditemani oleh Cai Tian tanpa wajah dan sekelompok ahli yang bersekutu, terbang ke sini. Matanya seperti kolam yang dalam, gelap dan roh jahatnya meledak, menatap orang-orang dari keluarga naga di sini. Selain itu, Wei Ming, Qin Qianlong dan Xing Bai tidak muncul. Orang-orang diam-diam menyaksikan Su Yun dan yang lainnya tiba tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun tak lama kemudian, sebuah suara memecah kesunyian lebih dulu. Apakah kamu Su Yun? Sumber suaranya adalah Jiwu Immortal. Su Yun mengerutkan kening dan melirik Jiwu Abadi. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, dia mendengar penghinaan dalam kata-kata Jiwu Immortal. Tapi dia hanya melirik dan langsung mengalihkan pandangannya tanpa menjawab. Mengabaikan. Telanjang mengabaikan. Kemarahan melintas di mata Jiwu Abadi. Sebagai pemimpin sekte Jiwu berikutnya, dia memiliki status tinggi. Tidak ada yang berani memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Bagaimana dia tidak marah? Beraninya kamu tidak menjawab ketika Jiwu Abadi berbicara denganmu. Orang-orang dari kuil Tao Bai yang di dekatnya tidak bisa melihatnya. Seorang Taois mengaum dan dengan marah memarahi Su Yun. Siapa yang menetapkan bahwa aku harus menjawabnya ketika dia berbicara kepada aku? Su Yun mendengus dingin, terlebih lagi, untuk membuat orang lain menghormatimu, kamu harus belajar menghormati orang lain, jika tidak, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Bajingan. Immortal Jiwu benar-benar marah. Begitu dia menginjakkan kakinya dan terbang, dia ingin memberi pelajaran pada Su Yun. Tetapi pada saat ini, Taois Qian menghentikannya. Immortal, jangan marah. Kamu bisa menanggungnya. Dia sekarat. Kenapa harus marah pada orang seperti itu? Tidak sepadan. Meskipun Jiwu Immortal sangat marah, tidak nyaman bagi klan naga untuk terlalu sombong di sini, belum lagi kekuatan Cai Tian. Pria yang memakai topeng itu juga menunjukkan napas yang sangat kuat. Dia tidak terlihat mudah untuk dihadapi. Dia hanya memiliki satu orang. Jika dia bergegas seperti ini, dia akan menderita kerugian. Ya, karena Taois Qian berkata begitu, aku terlalu malas untuk peduli dengan orang mati ini. Immortal Jiwu mendengus dan minggir. Su Yun tidak pergi menemui mereka. Apa yang mereka lakukan? Su Yun secara alami melihat bahwa orang-orang ini tidak bisa masuk ke matanya. Melangkah ke puncak awan, pria berjubah dingin yang berdiri di sana akhirnya membuka matanya perlahan, dan matanya yang dingin menatap Su Yun. Apakah kamu Su Yun? Suara dingin datang. Tepat. Pemimpin klan memerintahkan aku untuk datang dan menaklukkan kamu. Kamu adalah masa dengan kemampuan rendah dan tidak dapat bersaing dengan klan naga kami. Jika kamu bersedia untuk berlutut dan menyerah, aku dapat mengatur kamu untuk menempa patung naga untuk naga kami. Plan untuk melindungimu dari kematian. Jika kamu keras kepala, kamu akan dimakamkan hari ini. Suara dingin dan arogan naga es keluar. 1395. Kekuatan selalu dapat menentukan segalanya, tidak peduli di posisi mana.
Meskipun naga es tidak melihat melalui kekuatan Suyun, menurut pendapatnya, orang ini hanyalah orang tanpa nama asli. Dia memandang Suyun dengan bangga, dan tidak ada keraguan bahwa penghinaan dan ketidakpeduliannya terlihat di matanya. Apakah kamu yang dikirim oleh klan naga untuk bertarung? Suyun memandang naga es itu dan berkata dengan terkejut, apakah kamu yang lebih tua dari keluarga naga? Dia merasa bahwa klan naga harus dikirim untuk bertarung oleh para tetua. Bagaimanapun, Suyun, sebagai pemimpin pasukan koalisi, juga merupakan kinerja kekuatan tempur tertinggi. Tanpa diduga, kata-kata itu jatuh dan menyebabkan ledakan tawa di sekitar. Hahaha, dia tidak tahu naga sedingin es. Dan memperlakukannya sebagai sesepuh klan naga. Hahaha. Aku pikir orang ini hanya orang yang duduk di sela-sela dan melihat langit. Hahaha, konyol. Suara olok-olok terdengar terus-menerus, tetapi suara pertanyaan Suyun membuat orang-orang di sekitarnya semakin membencinya. Suyun mengerutkan kening. Tanpa diduga, dia salah menebak, tetapi kekuatannya tidak lebih buruk dari para tetua itu. Sedih, menyedihkan, konyol. Naga es memegang dadanya dengan kedua tangan dan menggelengkan kepalanya, mengapa orang seperti itu harus bertahan? Menyerah dengan cepat. Aku tidak pernah berpikir bahwa klan naga akan begitu mendominasi. Aku tidak ada hubungannya dengan klan naga, tetapi kamu membawa orang untuk memprovokasi. Kamu memiliki lebih banyak sumber daya untuk menyakiti orang-orang dari pasukan koalisi kami Xiangyang. Perang hari ini akan menentukan hidup dan kematian. Suyun berkata dengan lemah. Tubuh Xiangyang mati dan jiwanya berserakan. Bagaimana dia bisa berhenti jika dia tidak mati dua naga ilahi hari ini? Sepertinya kamu tidak mengerti situasimu sendiri. Apakah kamu yakin dengan kekuatanmu? Tanya Suyun. Kamu seperti semut di mataku. Ini bukan kepercayaan diri, tapi kenyataan. Oh, apakah kamu pikir kamu akan menang? Suyun mendengus, kalau begitu, kita mungkin juga menambahkan beberapa chip dalam pertempuran yang menentukan ini, bagaimana? Keripik, hati naga es itu bergerak. Beberapa tidak mengerti niat Suyun. Aku mendengar bahwa kamu orang naga memiliki pil pengumpul jiwa yang paling berharga. Setelah meminumnya, kamu dapat menyatukan kembali jiwa kamu. Aku masih tertarik dengannya. Jika aku memenangkan pertempuran ini, kamu dapat memberi aku pil pengumpul jiwa. Jika aku kalah, aku bisa memberimu hal yang sangat kamu rindukan. Benda itu disembunyikan olehku. Jika aku tidak menyerahkannya, kamu tidak akan mendapatkannya. Berani, bajingan, beraninya kamu merencanakan pil pengumpul jiwaku. Orang-orang naga di belakang segera memarahi. Orang ini tidak tahu harus berbuat apa. Tapi naga es itu tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat kepalanya, menghentikan kata-kata keturunannya dan bertanya, apa yang sangat kamu rindukan? Apa itu? Jelas, dia tidak tahu tentang pedang sengit, jadi siapapun yang tahu tentang pedang sengit tidak akan dengan sengaja membocorkan berita. Lagi pula, jika berita itu bocor, dia akan menghadapi lebih banyak musuh. Janji dia. Saat itu, sesosok terdengar di belakang naga es. Melihatnya, itu adalah pria parubaya yang berdiri di belakang klan naga. Dia memiliki tangan negatif, janggut kambing, dan jubah coklat. Dia memiliki napas yang kuat. Dia takut berada di atas naga es. Melihat suara pria itu, naga es itu sedikit terpana, berpikir sejenak, mengangguk, menoleh dan berkata kepada Suyun, oke, kalau begitu, aku berjanji padamu. Sangat bagus. Suyun menawarkan pedang 2 bulanan dengan satu tangan, menunjuk ke naga es dan berkata dengan dingin, pertempuran yang menentukan ini, hidup atau mati. Hidup atau mati, tentu saja, tapi, sebaiknya kamu mempertimbangkan hidupmu sendiri. Banyak bertanya, tapi tidak tahu di mana kamu sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan caramu? Naga sedingin es. Dia tidak memperhatikan Suyun sama sekali. Ini adalah keyakinannya pada kekuatannya. Mata Suyun dingin. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kemarahan di hatinya? Xiangyang meninggal dengan menyedihkan di tangan orang-orang naga setelah provokasi berulang kali. Sekarang orang-orang ini mempermalukannya di depan umum. Jika Suyun masih menahannya, bagaimana dia bisa disebut iblis? Aku tidak mengerti mengapa tempat asli tanpa nama mewakili kekuatan yang lemah, dan sisi yang terkenal pastilah keberadaan yang kuat. Jika kamu hanya menilai kekuatan seseorang dengan pikiran kamu sendiri, bukankah itu berpikiran sempit? Maksudmu aku berpikiran sempit? Roh pembunuh di mata naga dingin telah sering muncul. Bukankah? Suyun berkata dengan tidak sopan. Kata-kata itu jatuh dan ada keributan di sekitar. Ini adalah provokasi telanjang. Aku takut orang bernama Suyun ini akan mati mengenaskan nanti. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi sombong dengan mengalahkan Presiden Xian? Suyun, kamu harus menyadari bahwa tidak akan ada leluhur pedang dan patriark elang untuk membantumu. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Mulut naga dingin itu menunjukkan kata-kata ganas. Meskipun keluarga Raja Wali berperang melawan Xianting demi harta karun keluarga kota, mereka tidak takut menghadapi Xianting. Mereka merebut kembali harta itu, tetapi mereka bersedia melawan Xianting dan mengembalikan kedamaian ke dunia peri. Mereka adalah keluarga besar, sedangkan keluarga naga ilahi, yang setenar keluarga elang ilahi, sangat arogan dan sombong. Hari ini, aku telah memperoleh wawasan. Kata Suyun dan kalimat ini, seperti tali api pemandu, akhirnya benar-benar membuat marah naga sedingin es. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang naga berikut benar-benar marah. Kakak,
Bunuh dia, aku ingin jiwanya memurnikan senjata sihir. Klan naga yang kuat meraung. Jangan khawatir, jiwanya, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Naga es itu meledak dengan semangat pembunuh, melangkah maju, berjalan ke tengah langit dan menatap Su Yun. Dingin di puncak seluruh awan tiba-tiba turun, dan tidak ada suhu sama sekali. Bahkan awan tebal pun tampak membeku. Potensi, momentum kuat dari naga es. Momentum ini bahkan lebih kuat dari Wei-nya yang panjang. Tampaknya budidaya naga es benar-benar hebat. Su Yun akan menanam kali ini. Benar saja, semakin tinggi dia berdiri, semakin sakit dia jatuh. Bocah itu beruntung menghancurkan Xianting, tetapi dia tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Kali ini, itu adalah nasib buruknya sendiri. Orang-orang di sekitar sedang berpikir. Naga sedingin es itu berdiri di atas awan. Ketika momentum dilepaskan, jiwa naga muncul lebih banyak. Di belakangnya ada tubuh jiwa naga besar yang dilemparkan oleh kristal es. Itu adalah pengaruh noumenonnya, dan keseluruhan orang itu terlihat sangat kuat. Melihat ini, Su Yun tidak bergerak, dan kakinya jatuh di atas awan. Napasnya tertahan dan momentumnya tidak dilepaskan. Seluruh orang membentuk kontras yang tajam dengan naga sedingin es, tetapi apa yang disebutnya, Loki, telah menjadi kinerja yang lemah di mata naga sedingin es. Aku bahkan tidak bisa melepaskan momentumku. Aku berani berbicara liar, itu konyol, pikir naga dingin. Dunia seperti ini, yang kuat itu benar, dan apakah yang lemah itu benar atau salah tergantung pada bagaimana yang kuat memahaminya. Tidak ada yang disebut keadilan. Aku akan memberitahumu apa kekuatan sebenarnya dan membuatmu mengerti betapa mengerikannya apa yang disebut naga suci itu. Naga es berkata dengan dingin dan membuka mulutnya secara langsung, dan angin salju yang mengerikan bertiup ke Su Yun. Para abadi di sekitarnya bergegas kembali untuk menghindari terpengaruh oleh mantra mereka. Salju dan angin menelan Su Yun dan memadatkan lapisan es di tubuhnya, seolah membekukannya. Namun, naga es itu mengerutkan kening. Dia pikir pukulan ini cukup untuk menekan Su Yun. Tanpa diduga, kecepatan kondensasi es tampaknya jauh lebih lambat dari biasanya. Pasti bocah ini punya senjata ajaib untuk menahan angin dan salju. Jika itu adalah makhluk abadi biasa, bahkan pembuluh darah dan mata abadi akan membeku saat ini. Mata naga es itu dingin. Dia melompat dengan sia-sia dan melompat ke udara. Dia memukul Su Yun dengan telapak tangannya. Kekuatan es dingin meledak di antara telapak tangannya. Awan tebal di sisi Su Yun langsung berubah menjadi partikel dan menghilang bersama angin, tetapi dia sendiri melayang di udara tanpa bekas. Hanya itu yang kamu miliki orang naga. Su Yun tidak bergerak dan menatap naga es itu. Ejekan di matanya juga terlihat jelas. Naga es itu menjadi marah, tangannya disegel, dan mantra itu dilakukan lagi. Ada banyak riak di sekitar Su Yun, tetapi kekuatan suci sangat lemah dan tidak kuat. Su Yun melihat sekeliling, tapi dia tetap tidak bermaksud menghindar. Kamu mati. Suara sedingin es naga keluar dan menilai akhir Su Yun. Tetapi dalam riak, ratusan juta es dan es mengalir keluar. Setiap es dan es berpotensi menghancurkan yang layu dan membusuk. Kekosongan digulung seperti gelombang, bergetar dan memukul Su Yun dengan keras. Sebelum dia bereaksi, dia tertutup oleh es. Dong, dong, dong. Dalam sekejap mata, tempatnya telah berubah menjadi tumpukan gunung es, seperti kuburan. Orang-orang di sekitar melihat gunung es dan itu sangat sunyi. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk melihat sekeliling. Apakah sudah berakhir? Apakah itu terlalu cepat? Itu mantra yang mengerikan. Jika aku ada di dalamnya, aku khawatir aku tidak bisa menahannya. Naga es itu pantas mendapatkan reputasinya. Suara diskusi terdengar. Naga es itu mendengus, dan ekspresi kusam muncul di wajahnya. Namun, dia menikmati kekaguman orang-orang di sekitarnya. Naga itu bangga dan suka dipuji orang lain. Tetapi pada saat ini, dengan ledakan, gunung es besar tiba-tiba pecah, dan sesosok muncul di tempat yang rusak. Itu adalah Su Yun. Tanpa luka. Apa? Terdengar suara ketakutan. Naga es itu membekukan matanya. Cai Tian dan Wu Mian sama sekali tidak mengkhawatirkan Su Yun. Serangan ini jauh dari Presiden asli Xian. Itu satu-satunya cara. Jika aku tahu aku tidak akan punya wajah. Su Yun menggelengkan kepalanya dan melihat naga es di kejauhan. Dia sepertinya kehilangan minat. Dia berkata, apakah kamu pikir kekuatan kamu sangat kuat? Apakah kamu percaya diri? Aku tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal, tetapi karena kamu begitu sombong dan membenci kami, aku akan memberitahu kamu apakah penghinaan kamu harus atau tidak. Kemudian dia mengangkat pedang 2 bulanannya dan mengayunkannya ke depan. Pedang ringan, seolah-olah sesuka hati. Namun, kekuatan sihir dari ujung pedang berguling ke depan seperti raungan melengking dari iblis terakhir. Seluruh langit dan puncak awan langsung dibubarkan oleh pedang Qi dan dengan keras terbelah ke arah naga sedingin es. Setelah langkah ini dilakukan, semua orang di sekitar tercengang dan tidak bisa dijelaskan. Apakah ini jurus yang bisa diledakkan abadi? 1396. Aku meremehkan orang ini. Naga sedingin es terbangun. Orang yang dia benci sepanjang waktu tidak selemah yang dia kira. Beraninya dia ceroboh, melompat ke depan, dan tubuh akan meledak menjadi semburan cahaya biru, yang akan berubah menjadi tubuh naga yang perkasa. Terbang ke langit dan hindari pedang Qi. Bisakah kamu bersembunyi?
Suyun mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraihnya di udara. Tubuh besar naga es menghilang ke udara. Apa yang sedang terjadi? Naga es tiba-tiba menghilang, sehingga perhatian semua orang tidak bisa mengikuti. Tetapi segera, suara mengejutkan terdengar lagi, dan adegan mengejutkan muncul. Lihatlah naga sedingin es yang sombong dan arogan, yang tubuhnya besar ditangkap oleh Suyun dengan satu tangan saat ini. Telapak tangannya sepertinya memiliki ribuan kekuatan. Dia mengambil sejumput daging di leher naga sedingin es dan meremasnya langsung di tangannya. Naga sedingin es itu ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak berhasil. Kekuatan besar itu seperti kuk, yang mengikat semua kemampuan aksinya. Saat ini, naga es itu menyadari betapa mengerikannya pria kecil yang tidak dikenal ini. Keyakinannya dalam mengabaikan sihirnya, cara-cara aneh dan kekuatan brutal yang mengerikan adalah semua manifestasi dari kekuatannya. Lucu sekali, aku membencinya sejak awal. Betapa lucunya aku di matanya. Naga sedingin es mengerti bahwa dia membenci musuh, tetapi seharusnya tidak terlambat. Tidak mungkin untuk tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Dia percaya pada kekuatannya. Pria di depannya tidak akan menjadi lawannya. Dia meraung beberapa kali, mendesak hukum lagi, dan ingin melarikan diri. Tetapi di antara kilat dan batu api, pedang dingin yang dibungkus dengan Divine Power memotong kepalanya. Niat membunuh meledak dan membanjiri naga es seperti banjir. Naga itu menatap sabit maut dan mencoba melepaskan diri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana ini terjadi? Mengapa? Di antara petir dan Firestone, keheranan tak terbatas melonjak di jantung naga es. Kematian begitu dekat, dan aku sangat rapuh. Beraninya kau membunuh naga. Pada saat tindakan Suyun, ada raungan di sana. Itu adalah pria parubaya yang berdiri di ujung klan naga. Kenapa aku tidak berani? Suyun berkata dengan dingin, tangannya tidak berhenti sama sekali, dan pedang yang suram itu memotong naga es tanpa ragu-ragu di bawah berkah kekuatan ilahi. Itu bukan pukulan yang bagus, tapi pukulan yang sangat mengerikan. Naga, dengan daging yang kuat dan pertahanan yang luar biasa, tidak akan dihancurkan bahkan jika langit runtuh. Secara khusus, kekuatan ilahi sedingin es, yang tubuhnya sepenuhnya terbuat dari kristal es, lebih kuat daripada naga ilahi biasa. Tapi setelah pedang pria itu, kepala naga es itu langsung terpotong seperti pasta kertas. Tidak. Raungan datang dari mulut orang-orang naga. Namun, sia-sia, kepala naga sedingin es itu langsung jatuh, dan tubuh naga tanpa kepala itu melunak. Suyun seperti memegang tali besar di satu tangan. Dia membuka mulutnya, menelan jiwa naga sedingin es ke dalam mulutnya, lalu melemparkan tubuh naga itu ke samping dan berdiri dengan tenang. Orang-orang abadi di sekitar tercengang dan diam. Tidak ada yang bisa percaya bahwa naga es itu dikalahkan begitu cepat sehingga dia dipenggal oleh pedang Suyun sebelum dia bisa menunjukkan keterampilan mengurus rumah sendiri. Wajah Jiu Immortal berubah menjadi merah dan putih. Dia pikir Suyun akan disiksa dan dibunuh oleh naga sedingin es. Dia telah menunggu permainan yang bagus untuk melihat bagaimana pria arogan itu akan mati. Tanpa diduga, plotnya benar-benar terbalik. Naga es sangat rentan. Orang-orang dari kuil Tao Bai yang terkejut. Perilaku Suyun hampir membuat mereka gemetar. Apa yang membuat orang tidak berani berharap adalah bahwa Suyun membunuh naga es tanpa ragu-ragu. Bisakah dia menahan amarah klan naga? Bunuh naga itu tidak terjadi selama bertahun-tahun. Dan dia menelan jiwa naga di depan orang-orang naga. Ini adalah penghinaan besar bagi klan naga. Ini menyatakan perang terhadap klan Shenlong. Suyun, dia gila. Dia gila. Orang tidak bisa mempercayainya. Ini adalah tantangan bagi orang-orang naga. Pada saat ini, roh pembunuh yang dingin menyelimuti Suyun. Suyun mengerutkan kening dan melihat ke depan, tetapi melihat pria parubaya berdiri di belakang klan naga maju, menatap Suyun dengan mata kuning cerah. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia mengertakkan gigi dan tenggelam. Aku tahu. Apakah kamu siap menanggung amarah klan naga? Siap menanggung murka klan naga? Ya, apakah kamu marah? Suyun tersenyum dingin, apakah kamu ingin membunuhku untuk membalas naga es? Lucu, ini adalah duel hidup dan mati. Aku bisa membunuh sendiri, aturannya sudah ditetapkan sebelumnya. Bukan, dia membunuhku. Aku mati, aku membunuhnya, dan kamu sepertinya harus membalaskan dendamnya. Aku masih mati. Sepertinya aku benar ketika aku mengatakannya bahwa klan naga itu sombong dan sombong. Tapi apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang-orang negeri dongeng ketika kamu melakukan ini? Pria parubaya itu tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia mendengar suara itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Butuh beberapa saat untuk bersenandung, kamu baru saja menggunakan cara tercela untuk menyelinap menyerang dan menang. Ini tidak adil dan berlebihan. Kalau tidak, bagaimana kami tidak berurusan dengan kamu melalui naga es dingin? Serangan menyelinap. Suyun geli ketika mendengar ini. Dia harus tahu bahwa naga dingin adalah yang pertama melakukannya. Dia tidak bisa menyerang satu sama lain dalam waktu dan posisi. Ini sama sekali tidak masuk akal. Tampaknya berlebihan untuk mengatakan apapun kepada orang-orang naga ini. Mereka bahkan bisa mengatakan putih menjadi hitam. Bukankah membuang-buang kata untuk bernalar dengan mereka? Aku mengagumimu karena sangat tidak masuk akal. Kagum. Namun, ada begitu banyak orang di sekitar sini. Mata mereka tidak buta. Jika kamu mengatakan aku menyerang diam-diam, dapatkah orang dengan mata jernih tidak melihat apakah aku menyelinap menyerang atau tidak?
Memenangkan duel dengan cara yang tepat. Aku bilang kamu menyerang. Itu serangan diam-diam. Kalau tidak, kamu bisa bertanya pada makhluk abadi di sekitarmu. Pria parubaya itu mendengus dingin. Suyun mengerutkan kening dan melihat keabadian yang sangat bela diri dan yang lainnya. Tanpa diduga, Jiu Immortal melompat lebih dulu dan berteriak dengan tidak sopan, orang ini tercela, itu serangan diam-diam. Tak terkalahkan, juga gunakan cara kotor seperti itu untuk melukai orang-orang naga. Sudah waktunya untuk membunuh. Orang-orang dari Sekte Jiu, kamu harus memikirkan apa yang kamu katakan. Kemalangan keluar dari mulutmu. Suyun menatap abadi bela diri yang sangat dingin, dan ada cahaya dingin yang aneh di matanya yang dalam. Immortal Jiu gemetar dan takut. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Suyun, tapi dia merasa lega saat memikirkannya dengan hati-hati. Bocah ini bahkan berani menyinggung keluarga naga. Dia tidak akan hidup lama. Apa yang kamu takutkan darinya? Aku hanya pemimpin pelelangan. Mengapa kamu begitu sombong? Apakah kamu pikir kamu bisa melanggar hukum dengan sedikit keberuntungan? Kami memenangkan duel dengan cara yang tercela hari ini. Kami tidak akan pernah mengakuinya, tidak hanya itu. Kamu harus membayar harga untuk melukai klan naga, yang merupakan pilar dunia peri kita. Taois Qian juga membuka mulutnya, dan kata-katanya lebih dingin. Cai Tian dan yang lainnya sangat marah. Itu hanya berbohong dengan mata terbuka. Bukankah kalian hanya ingin memanjat klan naga? Mengatakan hal seperti itu bertentangan dengan hati nuraniku. Hanya berhari-hari, jangan marah. Orang-orang ini dalam keadaan pikiran sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan membuat kemajuan apapun jika mereka ingin melakukannya. Apa yang bisa ditakuti oleh orang-orang dengan pikiran seperti itu? Apa yang harus dimarahi? Suyun tersenyum, tetapi menatap orang-orang itu dengan mata terbakar. Semuanya, kamu harus berpikir jernih. Apakah untuk tetap pada hati aslimu? Atau tidak berbudi? Jangan berdiri di jalur yang salah. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Ekspresi tersenyumnya jatuh ke pandangan orang-orang ini, yang membuat banyak orang gemetar. Apakah Suyun masih begitu santai saat ini? Mustahil. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa bersaing dengan klan naga. Pikiran semua orang, tetapi mereka tidak tahu tindakan mereka, yang telah membuat Suyun membunuh mereka. Cukup. Pada saat ini, pria parubaya itu akhirnya kehilangan napas. Dia meraung dan memelototi Suyun, kamu membunuh naga dingin es jenius keluarga nagaku. Ini adalah dosa yang tak termaafkan untuk menghancurkan masa depan keluarga naga kita. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menghapus pencapaianmu dan tunduk pada naga kita. Keluarga, ikuti aku kembali ke keluarga naga dan terima hukuman dari pemimpin klan. Kalau tidak, aku ingin kamu hancur. Tidak pernah lagi, terserah kamu. Suyun Leng bersenandung, jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan, ayo. Kamu bodoh tidak takut, pria parubaya itu marah. Roh pembunuh di matanya menjadi semakin makmur. Dia tidak lagi memegang tangannya. Dia melompat dan bergegas ke Suyun, aku akan memberitahu kamu apa kekuatan absolut itu. Kamu kasih tahu, siapa yang kasih tahu belum tentu. Suyun mendengus, tidak lagi melepaskan tangannya, melompat, dan kekuatan sucinya keluar dari tubuhnya seperti banjir yang menderu dan mengenai pria parubaya itu. Pria itu menggerakkan Long Wei dan momentum. Dia ingin menghancurkan Suyun secara langsung, tetapi dia tidak ingin pria ini mengabaikannya sepenuhnya, dan apa yang keluar dari tubuhnya adalah kekuatan suci. Kekuatan murni seperti itu, bagaimana mungkin? Apa ranahnya? Pria itu terkejut, tetapi dia tidak bisa menerima langkah itu, tetapi dia melihat Suyun memotongnya dengan pedang. Kekuatan ilahi. Dia tidak bisa bersaing sama sekali. Terburu-buru, dia bergegas untuk menunjukkan bentuk naga, tetapi sudah terlambat. Pedang itu menembus dadanya, dia berteriak dengan getir dan jatuh ke tanah, setengah mati. Diam. Keheningan itu mengerikan. Itu tidak tenang di sekitar, tetapi tenang di hati semua orang. Kepala mereka berdengung dan kosong. Adegan di depan mereka benar-benar mengejutkan tubuh dan pikiran mereka. Pria parubaya itu dirobohkan oleh pedang Suyun. Dia melihat Suyun melompat dan jatuh di depan naga besar itu. Pedang itu membelah separuh tubuhnya, dan Divine Power berdesir di lukanya. Naga ilahi ingin menggunakan napas naga dan ki abadi untuk memaksa kekuatan ilahi menjauh, tetapi itu bukan lawan. Itu semua dimurnikan oleh kekuatan suci. Meremehkan musuh, menyaksikan Suyun berjalan selangkah demi selangkah, lengkeng besar naga itu menunjukkan kengeriannya. Pria ini tidak mengerahkan seluruh kekuatannya melawan naga es. 1397. Kuat, terlalu kuat. Pada saat ini, orang-orang abadi di sekitarnya akhirnya mengerti bahwa kekalahan Suyun atas Presiden Xian tidak bergantung pada pemimpin klan elang dan leluhur pedang. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan jika pemimpin klan elang dan leluhur pedang melawan orang-orang klan naga ini, mustahil untuk membunuh mereka dengan satu gerakan. Saat ini, Suyun bahkan lebih kuat dari presiden yang bertarung melawan keabadian di awal. Napas di tubuhnya telah sepenuhnya diubah menjadi kekuatan ilahi, misterius dan indah. Dia menerapkan langit dan bumi, dan tidak ada makhluk abadi yang dapat bersaing. Ekspresi Jiu Immortal sangat luar biasa. Baru saja, dia terus-menerus mempermalukan Suyun dan mengira itu hanya pria yang sombong, bodoh, dan sombong. Sekarang, Suyun tidak, tapi dia. Wajahnya panas, tapi hatinya lebih ketakutan.
Dia tidak tahu apa temperamen Suyun. Apa yang harus dia lakukan jika dia berurusan dengan dirinya sendiri setelah menyelesaikan klan naga. Dia ingin melarikan diri, tetapi di depan umum, dia berdiri begitu maju. Jika dia pergi, dia akan ditertawakan. Apa yang kamu takutkan? Apa yang bisa dilakukan bocah ini meskipun dia kuat? Klan Jiu kami bukan vegetarian. Dia menyinggung klan naga dan berani memprovokasi klan Jiu kita. Immortal Jiu berpikir dalam hatinya, tapi dia tidak begitu khawatir. Dibandingkan dengan Jiu Immortal, pendeta Tao Qian dari kuil Tao Bai yang tampak lebih bingung. Situasinya benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini sangat kuat. Naga legendaris itu sangat rentan di depannya. Bajingan, beraninya kau membunuhku. Klan naga tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat Suyun berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, pria parubaya itu panik di wajahnya dan berteriak dengan cepat. Pada saat ini, apakah kamu masih ingin menempatkan dirimu di posisi tertinggi? Mata Suyun dingin, dan pedang 2 bulanan di tangannya sedikit bergetar dengan langkahnya. Ini adalah duel yang adil. Hidup dan mati adalah takdir, tapi aku mengalahkan naga es, tetapi kalian orang naga ingin menyerangku dan jangan mengakui menang atau kalah. Karena kamu tidak mematuhi aturan, aku tidak bisa disalahkan. Adapun klan naga, bahkan jika aku membiarkan kamu pergi, klan naga kamu pasti tidak akan membiarkan aku pergi. Mengapa harus aku mengampunimu? Tidak. Pria parubaya itu meraung. Tapi Suyun tidak setengah halus dan lembut. Dia melompat, kekuatan ilahi penuhnya seperti langit yang runtuh, menabrak tubuh naga besar pria parubaya itu. Mengi. Tubuh naga itu hancur seketika, dan jiwanya terkoyak oleh kekuatan suci. Ada hujan darah di langit, dan seluruh langit dan puncak awan diwarnai merah, sangat menyedihkan. Ini seperti neraka Shuro. Sejak naga lain telah dibantai. Orang-orang abadi di sekitar menatap dan menatap hujan yang turun dengan ngeri. Mereka tercengang satu persatu. Bunuh naga itu. Tidak ada yang berani melakukan ini selama bertahun-tahun. Sebagai keluarga potensial kuno di dunia peri, keluarga Shenlong memiliki kekuatan yang kuat, dan orang-orang dalam keluarga sangat melindungi kelemahan mereka. Apalagi membunuh naga. Bahkan jika seseorang menyakiti naga, keluarga Shenlong akan mencurahkan dan tidak akan berhenti sampai mereka saling membunuh, sehingga tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Shenlong. Namun hari ini, pria bernama Suyun tidak hanya membantai naga itu, tetapi juga membantai lebih dari 1 patung. Bukankah dia takut pada orang naga? Orang ini sudah berakhir. Selesai. Orang ini sudah selesai, pikir Jiu abadi dalam hatinya. Menurutnya, Suyun sudah mati, tapi ini masalah waktu. Tidak ada yang bisa menahan kemarahan keluarga naga. Aku benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Aku berani bertindak sembrono dengan kemampuanku. Aku akan melihat bagaimana dia bisa menahan amarah keluarga naga. Pendeta Tao Qian bersenandung pelan. Ayo pergi ke teater dan lihat bagaimana orang ini berakhir. Oh. Orang-orang abadi pulih dari keterkejutan dan terkejut dengan keberanian dan sikap dingin Suyun, tetapi mereka juga merasa kasihan padanya. Jika kamu menyinggung klan naga, kamu tidak perlu berbicara. Tapi Suyun tidak menyadarinya. Bunuh pria parubaya itu. Hanya ada 4 orang Shenlong di atas awan, 2 pria dan 2 wanita. Mereka tidak memiliki napas yang kuat. Mereka terlihat seperti generasi muda orang Shenlong. Mereka datang ke sini hari ini terutama dengan naga es. Naga sedingin es, sebagai jenius berbakat dalam keluarga naga, sangat kuat dan mendalam. Itu adalah idola para talenta muda dari keluarga naga. Mereka datang ke sini dengan sikap observasi dan pembelajaran. Tentu saja, mereka juga ingin menyaksikan bagaimana naga dingin es idola mereka menginjak-injak orang yang sombong dan arogan yang tidak dikenal sampai mati, tetapi kenyataannya bertentangan dengan ide mereka. Naga es dingin sudah mati, tidak hanya naga es dingin, tetapi juga pelindung Dharma naga batu yang mengawal mereka. Semua orang yang bisa mereka andalkan dibunuh oleh pria di depan mereka. Melihat pria itu menyapu matanya ke arah kepala ini, keempat orang naga itu gemetar tanpa sadar. Bahkan naga itu takut. Seberapa mampu pria ini? Orang-orang berpikir. Aku selalu mematuhi aturan duel, tapi kalian manusia naga melanggar aturan dan bertindak sembrono. Suyun mendengus dingin, dan aura menyebar dan menyelimuti keempat orang naga. Keempat orang itu gemetar dan tidak berani bergerak, tetapi mendengar suara mereka, sekarang, menurut aturan, kamu harus memberi aku pil pengumpul jiwa. Bagaimanapun, itu adalah janji. Pil Juhun tidak ada di tangan kita. Seorang pemuda di antara keempatnya gemetar dan berkata, pil Juhun adalah harta keluarga kota. Bagaimana mereka bisa memilikinya? Terlebih lagi, meskipun naga sedingin es berjanji sebelumnya, itu tidak memperhitungkan pil pengumpul jiwa sama sekali, karena tidak ada yang akan percaya bahwa Suyun dapat melampaui naga yang bangga ini. Jadi kau melanggar kontrak lagi. Suyun mengangkat alisnya. Tidak, kami tidak akan melanggar kontrak, tetapi pil pengumpul jiwa ada di keluarga. Kamu harus membiarkan kami kembali. Bagaimana lagi kami bisa membawakan kamu pil pengumpul jiwa? Kata pemuda itu gugup. Apakah kamu pikir aku idiot? Suyun mendengus dingin, membiarkanmu kembali. Bukankah tidak ada jalan kembali? Tapi jika kamu tidak membiarkan kami kembali, kamu tidak bisa mendapatkan pil pengumpul jiwa bahkan jika kamu membunuh kami. Ini adalah kebenaran besar, tetapi Suyun tidak sebodoh itu. Dia mencibir dan berkata, kalau begitu, tunggu di sini. Aku percaya hal-hal di sini akan segera sampai ke telinga orang-orang Shenlong. Segera,
ahli Shenlong kamu akan segera datang. Ketika keempat orang itu berkumpul, mereka semua takut. Suyun dapat dengan mudah menghapus naga sedingin es dan naga batu. Kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari dua orang ini. Jika dia ingin membunuh mereka bertiga, aku khawatir itu instan. Tanpa diduga, saat itu, raungan panjang datang dari kejauhan. Lolongan itu bercampur dengan kebencian dan kemarahan yang kuat. Mereka melihat ke sepanjang sumber raungan panjang, tetapi mereka melihat kilat gelap bergegas dari langit dan jatuh di atas awan dengan kecepatan kilat. Petir jatuh, angin tiba-tiba naik, dan momentum meledak. Ketika orang-orang memusatkan pandangan mereka melihat seekor naga hitam besar yang panjangnya hampir 10.000 kaki berputar-putar di atas langit. Mata naga hitam itu seperti lonceng tembaga, dan sisiknya seperti penuangan besi dan tembaga. Itu memiliki 6 cakar, masing-masing cakar sangat kuat. Melihat naga hitam, keempat orang naga senang, penatua pertarungan naga. Penatua pertarungan naga, Doulong. Apakah pertarungan naga yang menempati urutan ke-7 dalam kekuatan keluarga Shenlong? Ya Tuhan, dia ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Apa dia selalu ada di dekat sini? Kerumunan di sekitarnya segera mendidih lagi. Aku tidak menyangka pertarungan naga akan datang. Tuanku, hati-hati. Peitian di belakang Suyun melihat postur yang luar biasa ini dan tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk Suyun. Hebat, penatua petarung naga datang. Penatua petarung naga, kamu ingin membalaskan dendam saudara Binghan dan Tuan Silong. Pemuda itu berteriak dengan penuh semangat. Aku sedang dalam misi di dekat sini, tapi aku mencium bau naga jatuh di sini. Dan lebih dari satu, apa yang terjadi? Naga Gayung menggerakkan kepalanya yang besar dan mengeluarkan suara yang dalam. Itu dia. Tanpa menunggu Suyun berbicara, beberapa orang di sana langsung berteriak. Pria ini menggunakan cara tercela untuk membunuh saudara Binghan dan Tuan Silong. Ini dia. Tidak hanya itu, dia juga menghina keluarga nagaku dan menyebutku pembohong. Pria ini benar-benar sombong. Keempat orang itu sepertinya berbalik dan serak satu persatu. Tapi kata-kata mereka membuat Suyun membenci. Dia menatap Doulama dengan dingin dan bersenandung, apakah keluarga nagamu pandai membalikkan hitam dan putih? Ini adalah duel antara aku dan klan nagamu. Sudah disepakati sebelum duel bahwa hidup dan mati tidak masalah. Aku membunuh naga sedingin es dengan kekuatanku, tetapi naga batu di antara kalian akan bergegas untuk membalasnya, tetapi kekuatannya tidak bagus, jadi aku membunuhnya. Semua ini adalah kesalahan klan nagamu. Ini disebabkan olehmu. Tanpa diduga, kamu berbicara omong kosong di sini. Fitnah aku, itu konyol. Ketika dia mengatakan ini, Doulama mengerutkan kening, tetapi segera berbaring. Wajahnya tanpa ekspresi dan menatap Suyun. Oh, jadi, atau aku bukan naga? Jangan bicara omong kosong. Keluarga naga kami adalah keluarga besar di dunia peri. Bagaimana bisa seperti yang kamu katakan? Jangan membuang air kotor ke klan naga kita. Jika apa yang kamu katakan itu benar, mereka pasti telah melihat begitu banyak makhluk abadi di sini dengan mata kepala sendiri. Lalu aku akan bertanya kepada para makhluk abadi ini apakah yang kamu lihat adalah seperti yang dikatakan orang. Naga dewa aku, apakah itu calon keluarga yang tidak jujur, tercela dan cabul? Ketika suara itu jatuh, dia melepaskan Long Wei, sepasang mata naga yang menakutkan, dan langsung melirik makhluk abadi ini. Suyun mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Ini adalah ancaman. Memang. Semua makhluk abadi yang hadir tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka telah mendengar nama naga bertarung. Dikatakan bahwa dia secara pribadi telah membunuh lebih dari 100 makhluk abadi di puncak Dewa Lingsuan. Dia agresif dan ganas. Suatu ketika seseorang dari Sekte Abadi secara tidak sengaja menyinggung perasaannya. Sekte Abadi dan sektenya dihancurkan dengan melawan naga dalam satu hari. Seluruh sekte dimusnahkan tanpa satu orang. Kamu tidak dapat menyinggung pertempuran naga dengan menyinggung siapapun. Semua orang tetap diam. Dou Panjang sangat puas. Dia menoleh dan menatap Suyun, bersenandung, lihat, tidak ada yang membuat suara, yang membuktikan bahwa apa yang kamu katakan adalah omong kosong. 1398, Subscribe Penatua. Bajingan, aku tidak menyangka orang-orang naga begitu tak tahu malu. Cuaca tidak cerah dan dadanya berfluktuasi tajam. Berpikir bahwa siang yang mati di tangan orang-orang tercela ini, dia ingin bergegas dan melawannya sampai mati. Klan naga tampak cerah dan adil, tetapi diam-diam itu sangat jahat dan licik sehingga orang-orang membencinya. Tidak tahu malu. Orang-orang baik ini, satu demi satu, apakah mereka selesai? Pertarungan roda, jika ada lebih banyak orang, kami tidak takut. Seorang elit berteriak, itu dekat dengan stasiun koalisi Suyun. Jika kamu mengirim sinyal, jutaan pasukan bisa tiba dalam 1 jam. Pada saat itu, bahkan jika pertarungan naga itu kuat, itu akan dikonsumsi oleh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar kata-kata ini, Doulama tidak berpikir begitu. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan jutaan makhluk abadi, Suyun tidak bisa menahannya jika dia ingin melarikan diri. Kamu mengacaukan hitam dan putih dan menghina keluarga naga kami, tetapi kamu masih membuat komentar kasar di sini. Izinkan aku bertanya, apakah kamu membunuh naga es dan naga batu? Dia meraung pada Suyun, dan kata-katanya sangat arogan. Ini aku, apa yang akan kamu lakukan? Suyun mendengus dingin, mereka ingin mati. Bukankah aku harus membantu mereka? Kalau begitu aku akan membantumu.
Doulong tidak bisa menahannya lagi. Dia meraung, melambaikan ekor naga dan memanggil Suyun secara langsung. Ekor naga besar, bercampur dengan kekuatan brutal untuk menghancurkan segalanya, hancur berkeping-keping. Panggil saja, tidak ada tanda. Mengerti, ternyata kalian orang naga sangat menyukai serangan diam-diam. Suyun sangat marah. Hari ini, dia benar-benar kesal dengan orang-orang naga ini. Kematian Xiang Yang dan pelanggaran tak tahu malu dari orang-orang naga membuat kemarahannya melambung. Tampaknya tidak ada Li Wei hari ini. Yang lain berpikir bahwa Suyun mudah diganggu. Menghadapi ekor naga besar, Suyun melompat dan melompat ke ekor naga. Akurasi dan kecepatannya luar biasa. Ekor naga itu tersapu, dan angin bertiup kencang. Orang-orang abadi di sekitar tidak tahan dan langsung terpesona. Seberapa kuat, layak melawan naga, pikir Jiwu abadi. Kali ini, dia akan mati. Mata Tao Qian bersinar dengan kilau ganas. Nafas yang mengerikan dan semangat juang yang tinggi membuat Doulong menjadi petarung sejati. Cai Tian dan Wu Mian juga cukup khawatir. Namun, mereka tidak bisa terlibat dalam level pertempuran ini sama sekali. Suyun memotong dengan keras dengan pedangnya di sepanjang ekor naga. Kekuatan sucinya membungkus tubuh pedang dan tak terkalahkan. Sisik yang tampak seperti besi dan tembaga terbelah seperti pasta kertas. Mengaum. Doulong meraung. Dia tidak tahu apakah itu kemarahan atau rasa sakit, tetapi melihatnya berayun beberapa kali. Tiba-tiba, jiwa naga transparan dan gelap keluar dari tubuhnya. Jiwa naga menyilangkan lututnya di udara dan langsung menuju Suyun. Pemisahan tubuh dan jiwa. Seseorang berseru. Ini adalah negara tertinggi. Ketika kamu berkultivasi ke keadaan tertentu, kamu dapat membentuk jiwa ilahi. Jiwa ilahi berbeda dengan jiwa. Ini adalah eksistensi yang kuat. Itu umum dengan kekuatannya sendiri. Setelah jiwa ilahi dipisahkan, itu dapat digunakan sebagai pertempuran. Kekuatannya tidak berbeda dengan dirinya sendiri. Setelah kamu berkultivasi dengan pemisahan tubuh dan jiwa, itu setara dengan menciptakan pertempuran terpisah yang konsisten dengan kekuatannya sendiri, yang sangat kuat. Semangat bertarung naga sepenuhnya dibangun oleh kekuatan suci. Meskipun lemah, itu juga sangat kuat. Melihat ini, Suyun melompat untuk menghindari gigitan arwah. Naga ganda bermain dengan manik-manik. Pada saat ini, naga yang bertarung meraung lagi, dan kedua naga ilahi menyerang Suyun pada saat yang sama. Pada saat ini, Buddha aslinya melepaskan lingkaran misteri yang luar biasa, menutupi Suyun seperti debu tebal, dan segera membungkusnya menjadi bola. Tertindas. Bahaya. Ini menakjubkan. Ini sama sekali bukan level pertempuran. Melawan naga tidak sebanding dengan naga sedingin es. Wilayahnya mungkin tidak jauh lebih tinggi dari naga sedingin es, tetapi pengalaman bertarungnya sangat kaya. Efektivitas tempurnya tidak sepele. Meskipun dia memiliki beberapa cara, dia masih jauh dari bertarung. Naga yang abadi di sini menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, seolah-olah dia telah menentukan akhirnya. Tetapi pada saat ini, makna misterius yang dibungkus Suyun tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan kecepatannya di luar spektrum. Dewa yang bertarung dengan naga tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Suyun tiba-tiba mencubit formula pedang dengan satu tangan dan menunjuk ke mulut naga yang berdarah. Arti pedang. Pedang mengerikan itu dimaksudkan untuk membentuk seluruh tubuh Suyun, seperti air pasang. Dengan jarinya yang lembut, itu mengalir ke mulut besar Doulong seperti 10.000 anak panah. Ratusan juta pedang terbang keluar dari kehampaan. Mereka semua terbuat dari kekuatan ilahi. Ini sangat mengerikan. Kekuatan ilahi. Dan begitu kuat, begitu murni. Bagaimana ini mungkin? Bahkan mereka yang kembali ke reruntuhan tidak bisa menggunakan divine power sesuka hati. Masih seperti kekuatan yang kuat. Doulong ketakutan dan buru-buru menutup mulutnya, tapi dia agak lambat. Dia masih menelan banyak pedang ki ke perutnya. Dalam sekejap, ada semburan kolik di perutnya. Sangat tidak nyaman untuk merobek jantung dan paru-parunya, dan napasnya terganggu oleh pedang ini. Situasinya tidak baik. Dou lama meraung dengan cepat, dan lingkaran riak menyebar. Gelombang suara menderu yang kuat mengguncang kembali orang-orang di sekitarnya. Tubuh Suyun sedikit bergetar, yang bukan masalah besar. Namun, orang-orang abadi yang telah mundur ribuan mil jauhnya terluka lagi, satu persatu, dan banyak orang terluka. Doulong mengambil keuntungan dari situasi ini dan menarik diri untuk menjauhkan diri dari Suyun. Sebenarnya, tidak sulit bagi Suyun untuk mengejar, tetapi dia tidak membunuh dengan terburu-buru. Baru-baru ini, dia merasa seolah-olah menyentuh alam yang lebih kuat di atas Buiksu, yang membuatnya ingin mengkonsolidasikan kultivasinya dengan pertempuran. Tapi Dou lama terkejut, meskipun dia tampak pucat, matanya tenang. Roh jahatnya berangsur-angsur tertahan, dan bahkan roh pembunuhnya mulai tidak terlihat. Yang tersisa hanyalah roh pedang dan kekuatan sucinya yang sengaja dilepaskan. Prestasi macam apa yang dimiliki pria ini? Kecepatan dan reaksinya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, dan kekuatan sucinya bahkan lebih luar biasa. Ditambah dengan pedang aneh Ki, ratusan juta orang dapat melakukannya sekaligus. Seberapa kuat yang diperlukan untuk memadatkan setiap pedang Ki secara akurat dan mengendalikan setiap pedang Ki? Jika kamu secara membabi buta menghindari mundur, tidakkah kamu akan mematahkan apa yang disebut bangsawan naga di mulutmu? Suyun tersenyum lembut dan tiba-tiba mengangkat tangannya lagi. Dia melihat 5 jarinya bergetar 2 kali, dan riak muncul di kehampaan di sekitar Dou. Sejumlah besar pedang Ki menyembur keluar dari riak, berubah menjadi pedang udara dan menusuk Dou panjang.
Su Yun telah memahami formula pedang tanpa batas saat ini, tetapi keterampilan yang dicatat dalam formula pedang ini hanya dipahami oleh orang yang menciptakannya. Apa yang dia pelajari hanyalah jalan yang diaspal oleh para pendahulunya, dan apa yang dia pahami sekarang adalah cara dia keluar. Tanpa batas, tanpa batas, tanpa batas. Pedang dapat berubah dalam ribuan dan ki dapat berubah dalam ribuan. Beberapa gerakan pertama dari kumpulan formula pedang ini didasarkan pada, bukan keterampilan pamungkas. Jika kamu bisa melangkah lebih jauh di pangkalan ini, kamu akan menjadi orang pertama yang melihat jalan dan mendapatkan cara ilmu pedang. Su Yun percaya bahwa Jianzu juga memiliki pemahaman ini saat ini. Dou lama terus memutar tubuhnya. Tubuhnya besar, tapi dia menjadi target Su Yun. Pedang Ki muncul terus-menerus di seluruh langit, tetapi ketika gagal mengenai Dou dalam waktu lama, pedang itu akan langsung menghilang tanpa pemborosan. Melihat ini, orang-orang abadi di kejauhan merasa bahwa Dou telah lama jatuh ke dalam sangkar pedang yang dijalin erat oleh ratusan juta pedang, yang sudah merupakan pertempuran hewan yang terperangkap. Dalam pikirannya, dia mengubah ratusan juta pedang ilahi, yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk abadi. Langit dan bumi berubah warna, langit dan bumi bergetar, dan dunia bergetar. Apakah ini kekuatan Su Yun? Mengerikan. Ini adalah definisi yang diberikan kepada Su Yun oleh orang-orang di sekitarnya saat ini. Su Yun tidak melakukan yang terbaik dalam pertarungan dengan naga sedingin es dan naga batu. Dan sekarang orang-orang tidak tahu berapa banyak keberhasilan yang telah digunakan Su Yun dalam serangan dan pembunuhan dengan Doulong. Su Yun tidak selemah yang mereka kira. Naga yang bertarung tidak didorong kemanapun oleh pedang ki yang mengerikan dan padat. Sejumlah besar bekas pedang telah terpotong dari tubuhnya yang besar, dan darah naga memercik kemana-mana. Berkelahi dengan orang ini dalam bentuk aslinya. Dia memiliki tujuan besar dan hanya akan menderita kerugian. Dou lama tiba-tiba menarik bentuk aslinya dan berubah menjadi bentuk manusia. Dia meledakkan lingkaran ki yang mengerikan, mengibaskan pedang ki di sekitarnya, dan kemudian membunuh Su Yun seperti meteor. Mengaum. Deru gunung dan sungai yang rusak berayun, seolah-olah merobek organ dalam orang. Pukulan ini sangat indah, dan seberkas cahaya gelap muncul di langit. Sungguh momentum yang luar biasa. Sungguh serangan yang mengerikan. Langit di kejauhan menatap. Pertarungan naga benar-benar melawan Su Yun dengan kekerasan. Jika pukulan ini jatuh, aku khawatir itu bisa meledakkan yang kuat di level Guixu sampai mati. Tapi Su Yun berdiri di sana seperti patung. Jangan meremehkan orang. Doulong sangat marah ketika dia melihat ini. Aku akan memberitahumu, Shenlong. Tidak terkalahkan. Lihat gerakannya. Naga menghancurkan langit. Potensi naga yang mengejutkan menutupi langit dan menyapu bumi, seolah-olah seluruh langit dan bumi dikendalikan oleh naga yang bertarung. Momentum. Momentum pertarungan naga meningkat dengan liar, bumi bergetar. Dan tubuhnya, seperti meteor, terhempas. Benarkah? Apakah naga itu benar-benar kuat? Maka aku akan mematahkan kesombongan keluarga nagamu hari ini dan membuatmu mengerti apa itu surga di balik langit. Ada orang di luar. Su Yun juga tidak sopan. Semua kekuatan sucinya dikeluarkan dan disimpan langsung di ujung jarinya. Kekuatan suci yang mengerikan digabungkan dengan roh pedang. Kekuatan yang begitu besar terkondensasi di ujung jarinya, hanya seukuran butir beras. Diam. Itu tenang dan menakutkan di sekitar. Pelan, pelan. Apakah orang atau benda, mereka menjadi sangat lambat saat ini. Dunia pedang, promosi ranah pedang. Su Yun menatap butir beras di tangannya dan merasakan energi yang besar dan konsepsi artistik di dalamnya. Keberadaan yang tampaknya sangat lemah dan tidak penting, pada kenyataannya, sangat kuat. Yang disebut lemah sebenarnya kuat. Yang disebut besar sebenarnya sama kecilnya dengan kecil. Ketika satu kekuatan disatukan dengan kekuatan lain 10 kali lebih kuat, kekuatan ini akan tampak sangat kecil. Tetapi ketika kedua kekuatan ini disatukan dengan ratusan juta kali, apakah itu 1 atau 10 kali, mereka sebenarnya sama. Orang-orang, bukan. Su Yun perlahan menutup matanya. Dia merasakan langit yang aneh di benaknya. Sebuah pedang panjang yang besar berdiri dari langit dan menusuk ke bumi. Dia tidak bisa melihat gagang atau ujung pedangnya. Apa yang bisa dia lihat hanyalah sebagian dari tubuh pedang. Ini adalah kekecilan manusia, tetapi kekuatan manusia ditakdirkan bahwa dia akan mengambil pedang cepat atau lambat. Karena potensi manusia tidak terbatas. Apakah itu 2 kali lipat atau miliaran kali, cepat atau lambat, itu akan menjadi apa yang dia miliki. Ketika dia membuka matanya lagi, rambutnya yang panjang berkibar, jubah hitamnya berdesir, dan angin topan berputar di sekelilingnya, akhirnya menyatu dalam butiran beras di jari-jarinya, dipromosikan. Orang ini, apa terobosan saat ini? Dou lama terkejut. Meskipun kultivasi Su Yun belum ditingkatkan, konsepsi artistiknya telah berubah secara signifikan. Bahkan jika kamu dipromosikan, apa yang dapat kamu lakukan? Para dewa dan hantu tidak dapat mengalahkan aku dengan pukulan ini. Hari ini adalah waktu kematianmu. Dou Long Nusi, seperti biasa, tidak berubah. 1399. Sebagai keluarga besar yang diturunkan dari zaman kuno, fondasi dan detail keluarga naga tidak sebanding dengan kekuatan abadi biasa. Para tetua keluarga naga dikatakan telah ada pada saat dunia didirikan. Beberapa orang mengatakan bahwa nenek moyang keluarga naga sebenarnya ditransformasikan oleh urat daging pada dewa pencipta. Mereka memiliki kekuatan leluhur dan dapat mengontrol reinkarnasi dan membalikkan dunia. Meskipun Xianting memiliki kontak dengan keluarga naga ketika mendominasi dunia peri, ia tidak pernah berani melanggar keagungan naga.
Fighting Dragon memiliki semangat tinggi dan agresif. Dia tidak menjaga tangannya. Dia telah lama berencana untuk membunuh Suyun. Mereka yang menghina klan naga harus mati. Melihat pukulan ini, Suyun tidak berniat untuk bersikap sopan sama sekali. Dia mendengus. Butir beras di ujung jarinya terus menumpuk, dan roh pedang yang kuat masih melayang-layang. Tampaknya mereka ditekan secara paksa di satu tempat oleh kekuatan aneh, dan bagaimanapun juga mereka tidak bisa keluar dari kurungan. Naga terus bergegas ke depan. Semangat juangnya telah melonjak ke tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niat bertarungnya yang sengit hampir mengembun menjadi esensi. Itu sangat mengerikan. Ketika jatuh, gemuruhnya seperti jatuhnya planet ini. Sudah dekat. Semangat juang yang mengerikan mengalahkan dan menggertak Suyun. Tapi dia masih tidak bergerak seperti angin, tetapi jarinya menjentikkan dengan lembut saat ini. Suara mendesing. Butir beras sangat halus dan sulit ditangkap. Ia terbang ke Doulong. Itu terlalu kecil, sangat kecil sehingga orang-orang di sekitar tidak menyadarinya. Tapi Dolong memperhatikan. Dia menatap dan terkejut dengan serangan itu. Apa hal biasa ini seukuran sebutir beras? Marah. Apakah ini cara Suyun? Itu saja. Tidak peduli. Dia memiliki moral yang tinggi dan tidak peduli tentang segalanya. Bisa. Situasinya tidak seperti yang dia pikirkan. Butir beras menembus sisiknya dan memasuki tubuhnya, dan pada saat yang sama, tubuh Doulong meledak secara langsung. Hampir tidak ada tanda, ratusan juta pedangki meledak dari tubuhnya dan menembak kemana-mana dengan ledakan itu. Semangat juang runtuh seketika, semangat juang runtuh. Yang abadi di kejauhan hanya melihat naga mekar. Darah, disertai dengan pedangki yang tak ada habisnya, berayun ke empat arah, dan pria garang itu meledak di depan pria berjubah hitam. Pertarungan naga, mati. Ini antara petir dan batu api. Di sekeliling, diam. Orang-orang menatap darah dan pedangki yang berserakan, dan tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Kuat. Mendominasi kuat, hampir tidak memberi orang kesempatan untuk merespons, langsung hapus. Kekuatan ini luar biasa. Suyun sekali lagi membuktikan kekuatannya dengan darah Doulong. Tidak ada yang berani meragukan bahwa kematian Presiden Xian adalah kebetulan, dan tidak ada yang berani meragukan kekuatannya. Perang ini bukan yang paling sulit bagi Suyun, tapi itulah yang membuatnya terkenal. Bahkan Doulong bukanlah lawan Suyun. Orang-orang dari keluarga Shenlong itu melihat bahwa bahkan pertarungan naga peringkat ke-7 dari keluarga Shenlong mati dengan menyedihkan di tangan Suyun. Mereka sudah ketakutan. Beraninya mereka terus tinggal di sini. Segera berbalik dan lari. Tetapi ketika mereka baru saja akan melarikan diri, sejumlah besar sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu adalah sosok yang abadi. Mereka menghentikan tubuh mereka dan melihatnya, terpana satu persatu. Semua makhluk abadi ini berasal dari pasukan koalisi Suyun. Pemimpinnya adalah Wei Ming, Qin Qianlong dan lainnya. Di segala arah, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka mengelilingi langit dan puncak awan dengan tren pengepungan. Jiwa abadi dan orang-orang dari kuil Taobei yang panik, dan Sanxian yang menunggu juga gugup. Mereka marah dan membunuh. Abadi yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung tempat itu, dan semua orang ini mematuhi Suyun. Lari. Jika kamu tidak menyerahkan manik-manik pengumpul jiwa, apakah kamu masih mencoba melarikan diri? Suyun menatap keempat orang klan naga dan berkata dengan lemah, aku tahu kamu akan menyerahkan manik-manik pengumpul jiwa dengan patuh. Kamu harus menolak. Kalau begitu, aku harus menggunakan beberapa cara. Setelah mengatakan itu, Suyun melambai, turunkan mereka. Jika kamu berani melawan, hancurkan dagingnya dan tinggalkan hanya jiwanya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut dengan klan naga? Pria muda itu bertanya dengan gemetar sebelumnya. Tidak masalah apakah kamu takut atau tidak. Klan naga telah menganggap aku sebagai musuh, dan aku tidak berniat untuk membiarkan klan naga pergi lagi. Oleh karena itu, aku harap kamu tidak menyimpan apa yang disebut kebanggaan naga. Di depanku, aku benar-benar tidak mengerti apa yang pantas kamu banggakan dan mengapa kamu merasa superior. Dia menatap naga dan berkata dengan dingin. Keempat orang naga pucat dan tidak bisa berkata-kata. Qin Qianlong bergegas, menawarkan rantai besi merah menyala, mengikat mereka dengan erat dan menggiring mereka ke stasiun. Tuanku, apa yang harus dilakukan orang-orang ini? Xing Bai memandang orang-orang yang sangat wuxian dan bertanya. Membunuh. Kata Suyun dan. Apa? Mendengar kata-kata Suyun, para makhluk abadi ini tercengang dan terus-menerus berteriak. Membunuh. Apakah Suyun mengerti apa yang dia bicarakan? Apakah kamu akan membunuh kami? Jiwa Immortal menatap Suyun dengan mata gemetar dan meraung. Apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani menyentuhku, kamu mampu menanggung konsekuensinya. Ancaman lain. Suyun mendengus, melompat, jatuh di depan Jiwa Immortal, dan membelah telapak tangannya di dahinya. Tidak ada tanda. Jiwa Immortal dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan, dan lingkaran momentum mekar. Tetapi di hadapan kekuatan ilahi Suyun yang sombong, kekuatannya tampak tidak signifikan dan tidak dapat merespons. Dengan keras, tubuhnya hancur, dan orang-orang mati dengan menyedihkan. Mereka yang mengikuti tren, ketika kamu melihat bahwa klan naga itu kuat, kamu akan membingungkan hitam dan putih dan memperhatikannya. Apa gunanya orang seperti itu?
Bahkan jika kamu menyerah padaku hari ini dan seseorang yang lebih kuat dariku akan melakukannya muncul di masa depan, kamu pasti akan meninggalkanku. Apa gunanya? Kami tidak memiliki musuh denganmu. Mengapa kamu harus membunuh mereka semua? Balas dendam. Sebelum aku berduel dengan klan naga, kamu melecehkanku. Jiwu abadi ingin membunuhku. Jika aku tidak kuat, aku khawatir keluarga naga akan membiarkanku pergi, dan Jiwu Sage tidak akan melakukannya. Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar di sini hanya untuk menonton duel? Mengapa aku pikir kamu memiliki senjata sihir yang lengkap dan terlihat seperti sedang menunggu sehari? Aku takut tidak. Jika aku gagal dalam duel dan terbunuh, aku takut kamu akan membunuh ke dalam kam dan menjara dengan ceroboh, bukan? Kalau begitu, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Jika kamu datang, jangan pergi. Su Yun berkata dengan dingin. Pernyataan ini membuat banyak orang pucat dan ketakutan. Dugaan Su Yun benar, ada ratusan ribu orang di sini. Sekte yang lebih besar mengirim ribuan orang dan yang lebih kecil hampir 100 orang. Meskipun mereka datang untuk menonton pertarungan untuk mendapatkan pemahaman, mereka juga menerima perintah dari sekte tersebut. Jika Su Yun dikalahkan, mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk menjara tempat itu dan mendapatkan keuntungan, tetapi tanpa diduga, Su Yun menang dan menang dengan mudah. Kamu memfitnah kami, ini hanya satu sisi dari ceritamu. Apakah kamu ingin mengutuk kami dengan spekulasi acak? Aku tidak menerimanya. Taois Qian bergegas, tetapi suaranya agak kosong. Kau ingin bukti? Su Yun mengangkat alisnya. Ya. Maaf, tidak. Meskipun ini hanya kesimpulan aku merasa tidak mungkin salah. Adapun bukti, aku tidak mau memberikannya. Karena aku ingin membunuh, aku akan membunuh. Apakah kamu pikir aku akan sangat khawatir? Su Yun mendengus dingin, tidak lagi ragu-ragu dan memerintahkan momen itu. Dalam sekejap, jutaan makhluk abadi di sekitar mereka fokus pada orang-orang ini. Ketika Su Yun kembali ke stasiun, dia berlumuran darah dan penuh permusuhan. Dia tidak lagi berhati lembut. Kali ini dia harus kuat. Ini adalah kasus di dunia. Jika kamu ingin dihormati dan menikmati rasa hormat dan penyembahan orang lain, kamu harus menunjukkan kekuatan kamu. Su Yun kembali ke tanah kultivasi dan mulai berlutut untuk bermeditasi, tetapi saat ini, Wei Ming berjalan sendirian. Dia tampak ragu-ragu dan berhenti berbicara, seolah ingin mengatakan sesuatu. Apa yang kamu katakan, tapi itu tidak masalah. Su Yun menutup matanya dan membuka mulutnya sambil mengatur napasnya. Tuan, apakah benar-benar pantas bagi kamu untuk memerintahkan agar semua makhluk abadi dibantai? Tidak mungkin untuk memblokir masalah ini. Aku khawatir berita itu telah menyebar kembali ke semua sekte besar. Orang-orang dari Gerbang Jiwu, Kuil Taobayang, Paviliun Lingjian dan Puncak Dang Yue telah bangun dan datang kepada kami untuk meminta penjelasan. Bisakah kami benar-benar berurusan dengan orang-orang dari keluarga Shenlong? Tidak masalah apakah akan menghadapinya atau tidak. Makhluk abadi ini telah menyatakan permusuhan kepada aku untuk memperhatikan keluarga naga, dan aku membunuh keluarga naga dengan cara yang kuat. Mereka mulai khawatir bahwa aku akan membalas. Melawan mereka, tetapi mereka tidak takut padaku, karena mereka berniat untuk membalas ketika para ahli dari keluarga naga datang. Kamu tahu, makhluk abadi ini bukan makhluk abadi, ini sebenarnya adalah sekelompok perampok. Bahkan jika kita tidak memindahkan mereka, mereka akan jatuh ke dalam sumur dan menusuk dari belakang saat kita bermain game dengan klan naga. Kalau begitu, kenapa tidak melakukannya terlebih dahulu? Kata Su Yun. Aku mengerti. Wei Ming menyembah dan kemudian berkata, bagaimana kita harus menghadapinya sekarang? Tampaknya klan naga tidak sederhana. Apakah kekuatan kita buruk? Su Yun tidak banyak bicara, hanya menjawab. Mata Wei Ming berbinar dengan cahaya, memberi hormat lagi kepada Su Yun, dan kemudian perlahan-lahan mundur dari tempat kultivasinya. Arti Su Yun jelas, karena orang lain telah memprovokasi sejauh ini, jangan ragu dan beruntung. Apa yang dapat kamu lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk benar-benar mengalahkan satu sama lain dan benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Su Yun tidak mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini, tetapi juga menghabiskan banyak kekuatan sucinya. Sebelum Master Klan Naga tiba, dia harus pulih sesegera mungkin. Ki abadi dalam tubuh terus mengalir, tetapi sekarang ki abadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Secara khusus, pemahaman Su Yun tentang ki abadi telah sangat meningkat setelah memahami kekuatan ilahi. Karena ki abadi adalah ki, ia dapat dikompresi, dipadatkan, dan disublimasikan. Kekuatan ilahi adalah hasil dari kondensasi dan sublimasi. Faktanya, semua hal dapat menciptakan kekuatan ilahi, dan apa yang disebut kekuatan ilahi hanyalah sebutan umum dari kekuatan tertinggi. Kekuatan ilahi Su Yun adalah yang tertinggi dari keabadian. Wei Ming memberitahu kepala sekolah utama untuk memulai persiapan dengan lancar, dan stasiun juga memasuki status siaga level I. Tidak peduli bagaimana situasinya berkembang, Su Yun memiliki banyak musuh saat ini. Bahkan jika Xianting ditumbangkan, itu masih sangat kritis. Tak lama, orang-orang naga tiba. Hampir 1000 naga bergegas dari cakrawala dan mengelilingi stasiun dengan kilat. Raungan itu menyebar ke seluruh stasiun. Su Yun. Keluar, penatua naga hijau meraung keras. 1400. Naga meraung di seluruh langit, dan kekuatan naga menghantam stasiun seperti gelombang besar. Bagaimana para penjaga di stasiun dapat menanggung kekuatan naga? Dia buru-buru mundur, dan pria kuat itu berjalan kembali dengan bahu yang keras, tetapi pria yang lemah itu secara paksa dicabik oleh Long Wei dan langsung dikejutkan sampai mati oleh raungan panjang. Mulai pesona, mulai demarkasi.
Qin Qianlong, yang berada di dekatnya, menemukan musuh serangan itu dan segera bergegas untuk menunjukkan keterampilan naganya yang tersembunyi. Seekor gajah naga emas berputar-putar di sekitar stasiun, mengurangi kekuatan dan auman naga. Kemudian, perbatasan naik. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri di depan kami dengan meniru keterampilan naga inferiorku. Ajari ikan cara berenang hancurkan. Naga hijau meraung dan melepaskan lingkaran gelombang susulan di mulutnya, yang secara langsung mematahkan gajah naga Qin Qianlong. Qin Qianlong tertangkap basah dan dikejutkan oleh naga hijau. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, naga hijau itu sudah melayang di luar perbatasan dan menatap Qin Qianlong dengan jijik. Bajingan, Qin Qianlong sangat marah, tetapi dia tidak berani menjadi impulsif. Semua ahli keluarga naga datang. Pada saat ini, jika dia keluar, dia takut dia akan dihancurkan oleh keluarga naga. Untungnya, pihak Suyun sudah siap sejak lama. Meskipun klan naga datang tiba-tiba, pasukan Suyun telah menunggu hari itu. Pada saat ini, ratusan juta orang telah terbunuh, masing-masing dipersenjatai dengan pedang dan diblokir di luar penghalang. Itu padat dan megah. Roh abadi yang kuat tampaknya bersaing dengan Long Wei. Mekanisme binatang abadi yang diciptakan oleh manusia Cai Tianning juga telah diaktifkan, dan energi yang melonjak dipancarkan, bahkan naga ilahi itu terkejut. Setelah Suyun memerintah beberapa sekte abadi dan 2 antarmuka, ia memusatkan banyak sumber daya keuangan untuk menempa kediaman ini, dan Wei Ming secara khusus menyumbangkan buku-buku kuno dan kitab suci rahasia yang merekam segel susunan mekanisme di Istana Dalinglong, yang dibangun oleh pihak tertentu. Ribu abadi yang mahir dalam mekanisme segel arai. Meski sistem serangan dan pertahanan di sini tidak bisa dikatakan yang pertama di dunia peri, setidaknya bisa masuk peringkat 5 besar, bahkan naga tidak bisa dipatahkan dengan mudah. Meskipun naga mengepung stasiun, itu tidak bisa menyerangnya untuk sementara waktu. Perbatasan diblokir di luar tetapi tidak di dalam. Orang-orang di dalam secara mengesankan dapat menggunakan naga di luar sebagai target hidup. Orang-orang dari klan naga sangat kuat. Pada saat ini, sebuah suara dengan beberapa ejekan keluar dari perbatasan. Penatua Qinglong melihat dan melihat bahwa itu adalah Suyun. Suyun, beraninya kau, berani membunuh naga, tangkap klan nagaku. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan klan nagaku? Penatua Qinglong berteriak pada Suyun. Suara itu begitu keras sehingga dia sepertinya ingin mengejutkan Suyun dengan suaranya. Tapi Suyun tidak memakannya sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya, apakah kesombonganmu bawaan? Mengapa kita tidak bisa berbicara dengan tenang? Maukah kamu membawa manik-manik pengumpul jiwa? Harta keluarga nagaku, bisakah kamu mengintip? Tanpa menunggu tetua Qinglong berbicara, seekor naga dengan cahaya biru berteriak. Suyun memandang naga biru dan menemukan bahwa penampilannya agak mirip dengan naga sedingin es, dan matanya yang menatap Suyun penuh dengan kemarahan dan gas pembunuh. Dia takut naga memiliki hubungan yang baik dengan naga sedingin es. Suyun mengerutkan kening, menatap naga itu dan berkata dengan lemah, jadi kamu tidak akan menyerahkan pil pengumpul jiwa. Apakah kamu masih memiliki keberanian untuk meminta kami untuk pil pengumpul jiwa? Penatua Qinglong bersenandung, orang yang benar-benar bodoh tidak takut. Bocah bau, jika kamu melepaskan orang naga kami dengan patuh dan menyerah dengan patuh, mungkin kami dapat menyelamatkan hidup kamu. Jika kamu terus keras kepala dan membuat perlawanan yang tidak berarti, aku berjanji bahwa jiwa kamu akan melakukannya. Menderita selamanya di penjara nagaku. Penjara naga adalah tempat di mana keluarga Shenlong menahan para tahanan. Ada banyak rumor tentang penjara naga di dunia peri. Keluarga Shenlong memiliki sejarah panjang. Ada lebih dari 1 pengkhianat dalam sejarah. Kebanyakan pengkhianat ditangkap oleh keluarga Shenlong dan dipenjarakan di penjara naga. Dikatakan bahwa mereka yang dikurung di penjara naga tidak bisa keluar lagi. Di sana, kamu harus menderita dari matahari yang membakar dan tulang yang memakan es dingin sepanjang waktu, dan matahari yang panas dan es yang dingin di penjara naga akan mencabik-cabik jiwa orang dan menyatukan kembali. Reinkarnasi tak terbatas, kehidupan abadi, sebanding dengan 18 lapisan neraka. Suyun mengabaikan kata-kata tetua Qinglong, hanya memberi isyarat kepada yang tak berwajah di belakangnya, mengangguk tanpa wajah, berbalik dan pergi. Sesaat kemudian, keempat orang naga dibawa, dan Su Liuluo mengikuti. Orang-orang tahu bahwa klan naga akan datang, tetapi mereka tidak mengharapkannya secepat ini. Beri kamu setengah kolom dupa dan serahkan manik-manik pengumpul jiwa segera. Jika tidak, daging dan jiwa mereka akan hilang. Suyun mengangkat pedang bulan ganda, menunjuk langsung ke salah satu dari mereka dan berkata dengan lemah. Kamu berani. Penatua Qinglong sangat marah. Naga itu meraung. Ini benar-benar menginjak-injak martabat naga. Keluarga naga telah berdiri di dunia peri selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani berbicara kepada mereka seperti ini, bahkan mantan keluarga elang tidak akan berani. Jika kita tidak menghancurkan makhluk abadi ini, bagaimana kita bisa menyelamatkan wajah klan naga? Penatua Qinglong berpikir dalam-dalam. Menurutmu aku tidak berani? Suyun mendengus dan menoleh untuk melihat klan naga, jangan salahkan aku. Klanmu yang mengabaikan hidupmu, mereka ingin menguji keberanianku, aku tidak punya pilihan selain menanggapi mereka. Suara itu jatuh, dan pedang Suyun langsung jatuh. Bunyi letusan kecil. Kepala klan naga jatuh langsung, dan beberapa darah naga emas menyembur keluar. Tubuhnya lembut dan tergeletak di tanah, dan jiwanya meluap. Tapi begitu muncul, Xing Bei ditabrak dengan botol kaca transparan. Dia terus berjuang,
tetapi dia tidak bisa keluar dari botol. 3 orang naga di dekatnya gemetar ketakutan. Naga di luar bahkan lebih marah dan dengan panik menyerang penghalang, tetapi begitu mereka mendekati penghalang, pasukan Suyun mulai melawan, dan sihir padat bahkan tidak bisa menahan naga. Suyun memiliki terlalu banyak orang dan sarana yang baik. Selain itu, jika dia menyerang benteng, bahkan naga tidak dapat melakukan apapun jika dia tidak menghancurkan penghalang dengan cepat. Klan naga tidak menyangka bahwa Suyun begitu kejam sehingga dia akan membunuh jika dia berkata untuk membunuh. Tidak ragu-ragu. Bajingan. Penatua naga hijau meraung dan menamparkan cakarnya di perbatasan. Bang dan. Batasnya rusak, tetapi ada hampir 100 batas di belakangnya. Suyun bergumam, mengangkat pedang 2 bulanan dan mengayunkannya keluar perbatasan lagi. Pedang meledak, dan kekuatan suci meraung dan melarikan diri. Penatua Qinglong merasakan cahaya dingin dari pedang yang suram. Dia terkejut, tidak berani melawan keras, dan bergegas kembali. Meskipun dia terlihat sangat muda, nafasnya sangat ganas dan merusak. Aku khawatir kultivasinya juga ekstrim. Dia hanya memperhatikan kekuatan gerakan, dan kekuatan tubuhnya tidak boleh tinggi. Qinglong berpikir diam-diam, mencoba mencari tahu cara Suyun. Apa, hadirin sekalian, apakah kamu ingin menguji kesabaran dan keberanian aku? Suyun berkata ringan, jiwanya masih ada dan bisa dibangkitkan. Tidak sulit untuk mengolahnya lagi melalui klan nagamu, tapi jika kamu memprovokasiku seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena langsung menghapusnya. Suara dingin merangsang setiap naga. Suyun menggunakan caranya untuk membuktikan bahwa kata-katanya tidak bercanda. Qinglong dan yang lainnya terlihat jelek dan saling memandang. Mereka semua melihat kemarahan dan niat membunuh terhadap Suyun di mata masing-masing. Jika kamu masih ragu-ragu, tidak perlu membicarakannya. Lagi pula, kesabaranku tidak terlalu bagus. Melihat naga-naga ini tidak berbicara satu persatu, Suyun mendengus dan mengangkat tangannya untuk memotong orang kedua. Berhenti. Melihat ini, Tetua Naga Hijau berteriak dengan tergesa-gesa, Suyun, apakah kamu tidak takut klan naga kami akan meruntuhkan kediamanmu sampai rata dengan tanah? Apakah kamu tidak takut kami akan membunuh kalian semua? Oh! Kata-katanya baru saja jatuh, suara kasar keluar, dan darah naga memercik lagi. Di mata lebih dari 1000 naga ilahi, naga lain dibunuh dengan kejam. Qinglong dan yang lainnya menatap. Jangan mengancamku dengan alasan konyol itu. Aku tidak tahu banyak tentang klan nagamu, tapi aku yakin kamu tidak tahu banyak tentangku. Karena aku berani menyerang Xianting, aku tidak peduli bertarung denganmu. Sekarang, aku hanya bertanya kepada kamu apakah akan menyerahkan manik-manik pengumpul jiwa atau tidak. Jika kamu tidak menyerahkannya, lain kali, tidak hanya mereka berdua yang akan terbunuh, tetapi juga jiwa mereka akan dihancurkan. Wajahnya garang, aku tidak bercanda. Kamu bisa mencoba tekadku. Suara dingin merangsang hati setiap naga. Adegan menjadi beku. Klan naga meraung ke langit, tetapi tidak ada yang berani naik. Meskipun klan naga kuat, sangat sulit untuk direproduksi. Para sandera di tangan Suyun adalah keturunan muda klan naga dan harapan klan naga di masa depan. Jika mereka berkorban di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan naga. Mungkin Suyun tidak tahu bahwa salah satu dari 2 naga betina yang hidup bahkan adalah cucu dari Qinglong yang lebih tua, tapi dia tidak berani berbicara, jangan sampai Suyun memperbaiki persyaratan negosiasi. Adegan itu menemui jalan buntu. Tapi Suyun lebih peduli pada kehidupan Tuhan. Kesabarannya sedikit berlalu, dan matanya menjadi dingin. Rak besar sekali. Hanya saja kamu mengalahkan organisasi negeri dongeng yang sudah busuk dan menjadi sangat arogan dan sombong. Jika kamu berhasil dalam urusan hari ini, bukankah kamu ingin menjadi presiden abadi kedua dan memerintah negeri dongeng kita? Saat itu, sebuah suara melayang dari kejauhan. Suyun dan yang lainnya dan para naga melihat ke sumber suara, tetapi mereka melihat bayangan gelap besar di langit. Setelah bayangan gelap muncul, sejumlah besar petir mengerikan meluap di sekitar mereka. Begitu kilat menyambar, mereka menarik orang-orang ini untuk jatuh ke sini dalam sekejap, seperti kedipan, sangat aneh. Cepat, setidaknya ada hampir 200.000 orang di sini. Seberapa kuatnya menyeret begitu banyak orang? Beberapa orang di klan naga mengenali metode ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Suyun menatap pengunjung itu. Orang-orang ini mengenakan pakaian cerah dan tampak serius satu persatu. Mereka memandang Suyun dengan kebencian dan mata yang buruk. Sepintas, mereka tahu itu adalah musuh daripada teman. Terima kasih sudah subscribe Penatua.